Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1081. Platform pertempuran nomor 9, pertandingan pertarungan kelompok. Pesertanya adalah, Perguruan Tinggi Sage Astral, Perguruan Tinggi Sage Seni Suci, Perguruan Tinggi Sage Neraka Surgawi, Perguruan Tinggi Sage Pedang Fantasi, dan Perguruan Tinggi Sage Persatuan Suci. Saat suara wasit bergema seperti guntur yang menggelegar, Li Luo sedikit meringis. Pertandingan pertarungan grup pertamanya melibatkan total 5 perguruan tinggi yang berpartisipasi. Dia juga sedikit terkejut karena ada wajah yang dikenalnya di antara mereka. Itu adalah Luming dari Perguruan Tinggi Sage Neraka Surgawi. Li Luo mengarahkan pandangannya ke tempat tim Luming berada, dan dia melihat bahwa tim Luming juga melihat ke arahnya, pipinya yang halus dan lentur juga dipenuhi dengan warna kejutan. Kurasa keberuntunganku tidak seburuk itu. Li Luo tersenyum pada dirinya sendiri. Mempertimbangkan hubungannya dengan Luming, jika tim Perguruan Tinggi Sage Neraka Surgawi tidak keberatan menyampaikan niat baik, maka Li Luo tidak akan keberatan bekerja sama dengan mereka. Bagaimanapun, pertarungan kelompok memungkinkan dua pemenang hidup berdampingan. Suara mentor Cichan tiba-tiba terdengar dari sampingnya. Di antara 5 perguruan tinggi, kamu harus sangat berhati-hati terhadap Perguruan Tinggi Sage Seni Suci. Perguruan Tinggi Sage Seni Suci juga telah memperoleh 3 kemenangan berturut-turut hari ini. Pemimpin tim mereka bernama Chen Xuan, dan dia adalah seorang Mutiara 8 yang telah berhasil mengalahkan lawan dengan level yang sama. Dia mungkin telah mencapai puncak Mutiara Surgawi tingkat dan mungkin akan segera mulai menerobos tingkat resonansi surgawi kecil. Li Luo mengangguk. Dia juga telah mengamati pertempuran sebelumnya, jadi dia memperhatikan Chen Xuan dari Perguruan Tinggi Sage Seni Suci. Perguruan Tinggi Sage Seni Suci juga berasal dari benua ilahi asal surgawi, dan meskipun reputasinya tidak sebaik Perguruan Tinggi Sage Danau, perguruan tinggi ini berhasil mengamankan peringkat kedua setiap kali berpartisipasi dalam evaluasi akademis. Oleh karena itu, perguruan tinggi ini dianggap sebagai perguruan tinggi yang kuat. Satu-satunya ancaman di babak ini mungkin adalah Perguruan Tinggi Seni Suci. Suara menggelegar terdengar dari langit. Tim dari masing-masing perguruan tinggi, masuk. Li Luo tidak tinggal diam ketika mendengar pengumuman itu. Dia melompat langsung menuju platform besar di tengah stadion. Seiring dengan munculnya fluktuasi spasial, gemuruh kerumunan mulai mereda ketika Li Luo mendarat, menemukan dirinya berada di pegunungan. Pegunungan itu dipenuhi pepohonan kuno setinggi langit yang mengaburkan pandangannya. Tempat pertarungan kelompok memang jauh lebih luas daripada tahapan pertarungan tunggal yang dia alami. Li Luo berdiri dan menunggu di tempat beberapa saat, dan ketika bel keras berbunyi di seluruh area, dia tahu bahwa tim lain telah masuk dan pertandingan telah resmi dimulai. Dia tidak menahan diri, dan tanda naga di tengah alisnya mengalir dengan cahaya misterius. Tubuh naga yang disucikan 9 sisik. Sepasang sayap naga yang terbuat dari energi muncul dari tulang belikatnya, menimbulkan badai dan mengangkat Li Luo ke udara. Dia juga membuka telapak tangannya, dan hormat pemburu matahari naga surgawi muncul di atasnya, tampak mengancam. Dia mengamati sekelilingnya dengan cepat sebelum mengepakkan sayapnya dengan kekuatan. Sosoknya menjelma menjadi aliran cahaya yang menyinari dengan cepat ke arah kanan. Li Luo bertindak sok karena dia tidak punya niat untuk bersembunyi. Bagaimanapun juga, dia sekarang adalah pemburu dari sudut pandang orang normal setelah 3 kemenangan berturut-turut. Selama itu bukan salah satu perguruan tinggi terbaik seperti Perguruan Tinggi Sage Danau, tim manapun yang melihat Li Luo secara logis akan memilih untuk bersembunyi berdasarkan insting pertama. Sayangnya, bersembunyi tidak selalu menjadi pilihan di tengah kompetisi. Li Luo tiba-tiba menarik hormat pemburu matahari naga surgawi, dan panah cahaya agung yang terbungkus angin kencang merobek langit, meluncur menuju lokasi tertentu di gunung berhutan. Energinya bergemuruh, mematahkan semua pohon yang menjulang tinggi di area tersebut seperti ranting. Pada saat yang sama, tim beranggotakan 4 orang yang bersembunyi di balik pepohonan terungkap. Itu adalah pasukan dari Perguruan Tinggi Sage Persatuan Suci. Ketika tim melihat bahwa mereka telah ditemukan, semua darah terkuras dari wajah mereka dan mereka buru-buru mundur. Mereka semua mengetahui reputasi Li Luo dari 3 pertandingan sebelumnya, dan mereka tidak berpikir bahwa tim mereka akan memiliki peluang untuk menang melawannya. Namun, melarikan diri dari panah hormat pemburu matahari naga surgawi sepertinya tidak ada gunanya.
Li Luo menarik kembali tali hormatnya dengan tenang saat 5 mutiara surgawi yang cemerlang meletus dengan cahaya menyilaukan di belakangnya, menghabiskan energi alam duniawi. Sebuah panah energi mulai menyatu pada hormat yang ditarik. Siluet naga terlihat berkelok-kelok dan melingkari panah energi. Panah cahaya menembus udara, meninggalkan jejak energi samar di belakangnya. Ketua tim perguruan tinggi Sage Persatuan Suci, yang merupakan siswa veteran, berubah menjadi pucat pasi ketika dia melihat ini. 7 mutiara surgawi yang bersinar muncul di belakangnya saat dia memegang artefak tombak berharga yang memancarkan aura tegas dan mantap. Dia adalah satu-satunya di tim yang bisa memberikan perlawanan terhadap serangan keras Li Luo, jadi dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk mencegah rekan satu timnya tersingkir. Terlebih lagi, jika dia membiarkan Li Luo melenyapkan rekan satu timnya terlebih dahulu, dia pasti akan mengikutinya tidak lama kemudian. Oleh karena itu, dia hanya bisa menguatkan tekadnya dan bangkit menghadapi tantangan. 7 mutiara surgawi miliknya berdengung dan bergetar saat dia menembak sejauh 100 kaki dengan tombaknya mengarah ke depan, langsung bertabrakan dengan anak panah yang terbang ke arahnya. Gelombang kejut energi meletus. Pemimpin 7 mutiara dari perguruan tinggi Sage Persatuan Suci bergetar begitu keras hingga telapak tangan yang memegang tombak itu terbelah, dan darah menetes ke batangnya. Matanya dipenuhi ketakutan karena meskipun dia pernah melihat pertarungan Li Luo sebelumnya, dia hanya bisa benar-benar memahami betapa kuat dan sombongnya kekuatan resonansi Li Luo setelah mengalaminya secara langsung. Li Luo hanya berada di tingkat 5 mutiara surgawi, tetapi kekuatan resonansinya begitu dominan hingga mampu mengalahkan 7 mutiara. Selain itu, ketika 2 kekuatan resonansi bentrok sebelumnya, dia dapat merasakan bahwa kekuatan resonansinya sendiri telah berkurang secara misterius, seolah-olah kekuatan resonansi Li Luo memiliki kemampuan misterius untuk membakar dan melelehkan kekuatan resonansi lawannya. Apakah itu ilusi? Orang ini jelas tidak mempunyai resonansi api. Pemimpin itu benar-benar tidak percaya. Namun di tengah keraguannya, Li Luo telah menarik hormatnya dan menembakkan 3 anak panah lagi berturut-turut. Mereka merobek langit, bersiul dengan keras. Pemimpin tim mencoba menghindar, tetapi dia tiba-tiba merasakan bahwa ketiga anak panah cahaya telah menggeser sasaran dan mengunci ketiga rekan satu timnya di belakangnya. Tak punya pilihan lain, dia merengut dan menjerit nyaring saat dia menggunakan semua kekuatan resonansi yang dia bisa dan mengayunkan tombaknya dengan seluruh kekuatannya untuk mencegat anak panah tersebut. Rentetan energi terus-menerus meledak, dan pemimpin dari perguruan tinggi Sage Persatuan Suci terpaksa mundur dengan menyedihkan, darahnya mengotori tanah. Tidak peduli berapa banyak energi yang dia keluarkan dari 7 mutiara surgawi di belakangnya, dia terus-menerus ditekan oleh panah cahaya Li Luo. Saat anak panah terakhir ditangkis, lengan pemimpinnya sudah robek dan akan hancur. Li Luo tiba-tiba menghentikan serangannya. Dia menatap pemimpin itu dan menyeringai sambil berkata, "Terima kasih sudah bersikap lunak padaku. Aku belum kalah." Pemimpin itu meraung marah. Namun, saat dia berteriak, dia tiba-tiba merasakan panas yang menyengat muncul di dalam tubuhnya. Dimanapun panas terik melewatinya, kekuatan resonansi di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai terbakar dengan cepat, seolah-olah telah tersulut. Ah! Pemimpin itu berteriak kesakitan ketika asap mengepul dari tubuhnya. Kekuatan resonansinya dengan cepat berkurang dan dia akhirnya terjatuh dari udara, jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Resonansi api yang diperoleh cukup efektif. Li Luo bergumam pada dirinya sendiri setelah menyaksikan efeknya. Tentu saja, dia tidak memiliki resonansi api atau semacamnya. Dia telah memperoleh kemampuan untuk membakar kekuatan resonansi targetnya karena api resonansi yang diperoleh di cincin aura misterius di tubuhnya. Li Luo dibaptis di gua resonansi spiritual dan mulai mengembangkan beberapa fungsi api resonansi yang diperoleh, seperti mengasimilasi api ke dalam kekuatan resonansinya. Setiap kali dia bertukar pukulan dengan lawan, efek pembakaran dari api resonansi yang diperoleh akan mengkonsumsi resonansi lawan secara signifikan. Bahkan jika lawan tidak menyadari efeknya, itu bisa menyebarkan racun yang menyala-nyala ke seluruh tubuh lawan yang pada akhirnya akan terbakar. Persis seperti apa yang terjadi pada kejadian ini. Li Luo tersenyum puas dan kemudian menembakkan 3 anak panah cahaya lagi yang mengarah ke anggota tim yang tersisa dari perguruan tinggi Persatuan Suci, melenyapkan mereka dengan mudah. Pada saat yang sama, di bagian lain dari pegunungan berhutan, tim perguruan tinggi neraka surgawi dengan Lu Ming mengalami beberapa masalah. Mereka awalnya mencoba menyembunyikan gerakan mereka juga, tapi mereka terdeteksi oleh perguruan tinggi Sage Seni Suci dan perguruan tinggi Sage Pedang Fantasi. Untungnya,
Tidak ada pihak yang berniat melakukan tindakan apapun untuk melenyapkan mereka. Lu Ming melihat seorang pemuda jangkung dan gagah yang memegang kapak perang berat melihat ke arah mereka. Dia berseru dengan suara keras, "Teman-teman dari perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi, bagaimana kalau kita bergabung dan melenyapkan Li Luo dari perguruan tinggi Sage Astral sebelum kita bertarung satu sama lain?" Itu Chen Xuan dari Akademi Sage Seni Suci. Seorang pria gemuk berdiri di samping Lu Ming. Namanya adalah Deng Zhu, dan dia adalah siswa veteran dan pemimpin tim de facto dari perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi. Dia sedang melihat pemuda dengan kapak pertempuran berat tidak jauh dari sana dengan ekspresi kesusahan di wajahnya. Deng Zhu menatap Lu Ming dengan cemas dan bertanya dengan ragu, "Saudari junior Lu Ming, Akademi Sage Seni Suci telah bergabung dengan Akademi Sage Pedang Fantasi, dan sepertinya mereka akan berurusan dengan Li Luo terlebih dahulu. Apa haruskah kita melakukannya?" Meskipun dia adalah pemimpin tim dalam hal kekuatan, Deng Zhu memiliki karakter yang lemah, jadi yang sebenarnya memimpin pasukan adalah siswa Aula Bintang 3, Lu Ming. Lu Ming dengan ringan menggigit bibir merahnya sambil berkata, "Mereka mencoba mengikat kita untuk berurusan dengan Li Luo. Kalau begitu, bukankah sebaiknya kita menerima saja? Li Luo hanyalah satu orang. Jika dia menghadapi pengepungan dari dua tim secara bersamaan, dia mungkin tidak akan bisa menang. Jika kita tidak setuju, mereka akan menyingkirkan kita terlebih dahulu, kita sudah kalah dalam satu pertandingan, dan jika kita tersingkir lagi di pertandingan ini, pertandingan berikutnya akan berbahaya," jawab Deng Zhu ragu-ragu. Lu Ming terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Pemimpin, apakah kamu percaya padaku?" "Tentu saja," Deng Zhu menjawab. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan datar, "Kalau begitu kita harus berlari menuju Li Luo dan bergabung dengannya." Suara Deng Zhu bergetar saat dia berkata, "Saudari junior Lu Ming, menurutmu apakah Li Luo bisa mengalahkan kedua tim itu? Li Luo mungkin akan kesulitan menghadapi mereka sendirian, tapi kita bukannya tidak berguna. Selama kita membantu sedikit, menurutku orang yang pada akhirnya akan menang adalah Li Luo. Kemenangan apa yang akan terjadi jika kita bergabung dengan keduanya? Bahkan jika kita membantu mereka menyingkirkan Li Luo, menurutmu apakah mereka akan membiarkan kita memiliki salah satu dari dua posisi pemenang?" Lu Ming dengan tenang bertanya. "Kamu benar sekali," kata Deng Zhu. Adapun dua anggota tim lainnya dari Aula Bintang 1 dan 2, mereka diam-diam mendengarkan dan mematuhi karena mereka tahu bahwa mereka ada di sana hanya untuk menggenapkan jumlah. Pada saat ini, Chen Xuan dan timnya mendekat dan bertanya, "Teman-teman dari perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi, apakah kalian sudah mempertimbangkan usulan kami?" "Baiklah, baiklah. Kami bersedia bergabung denganmu dan melenyapkan Li Luo terlebih dahulu." Sebuah suara keras menjawab. Senyuman muncul di bibir Chen Xuan. Sepertinya tim lain masih cukup bijaksana. Meskipun Li Luo telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut dan membangun momentum, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan multigrup. "Bagus, kalau begitu silakan bergabung dengan kami." Namun, bahkan sebelum kata-kata Chen Xuan keluar dari mulutnya, perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi tiba-tiba melesat ke gunung berhutan dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Dia tertegun selama sepersekian detik sebelum wajahnya berubah menjadi cemberut. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain mengambil tindakan bodoh seperti itu. Antara dua tim perguruan tinggi Sage dan Li Luo, mereka memilih yang terakhir. Pilihan mereka sangat menghina. Aku lupa bahwa perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi juga berasal dari benua ilahi timur. Mungkin mereka memiliki semacam hubungan dengan Li Luo. Mata Chen Xuan sedingin es saat dia melambaikan tangannya. Detik berikutnya, kedua tim menembak dengan ganas, mengejar tim Lu Ming dengan kejam. "Karena kamu memilih untuk berdiri di pihak yang salah, kami harus melenyapkanmu terlebih dahulu." Pasukan dari perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi melarikan diri dengan putus asa ke pegunungan berhutan. Di belakang mereka, dua regu pembunuh menembus udara dalam pengejaran. Gelombang kekuatan resonansi yang ganas melesat ke arah mereka. Deng Zhu diposisikan di belakang pasukan, 7 mutiara surgawinya yang bersinar berputar dengan panik saat kekuatan resonansi berwarna lumpur menyembur keluar. Deng Zhu jelas memiliki resonansi bumi dan merupakan spesialis pertahanan. Saat kekuatan resonansinya diaktifkan, tanah di belakang tim berguncang dan dinding tebal dari lumpur dan batu menjulang, membentuk penghalang pertahanan melawan serangan dua tim lainnya. Tapi hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dinding tanah itu hancur dalam sekejap seperti kertas tipis. "Saudari junior Lu Ming, aku tidak akan bisa menahan mereka lebih lama lagi jika terus begini.
Deng Zhu menjerit kesakitan, dahinya berkeringat. Ketua tim, tunggu sebentar lagi. Keributan besar ini pasti akan menarik Li Luo ke sini. Lu Ming menyemangatinya sementara dia meraih dua rekan satu timnya dengan kedua tangan. Kekuatan resonansi petir mengalir di sekitar kakinya yang panjang, menyebabkan kecepatannya meningkat drastis. Dia menyadari bahwa Deng Zhu berada pada batas kemampuannya, tetapi tidak ada cara untuk melawan dan menang, jadi satu-satunya pilihan adalah melarikan diri dan mengulur waktu. Bukannya Lu Ming tidak berpikir untuk berpura-pura menyetujui usulan Chen Xuan untuk bergabung sebelum menikam mereka dari belakang begitu mereka bergabung dengan Li Luo, tetapi dia memutuskan untuk tidak menindaklanjuti rencana itu karena Chen Xuan tidak bodoh. Jika mereka setuju untuk bergabung, Chen Xuan akan mewaspadai perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi karena berasal dari benua yang sama dengan perguruan tinggi Astral Sage. Dia mungkin akan memaksa mereka untuk melawan Li Luo terlebih dahulu. Jadi daripada menjadi pion sekali pakai, lebih baik mempertaruhkan semuanya. Chen Xuan mengerutkan kening saat dia melihat tim beranggotakan 4 orang yang melarikan diri dan berkata, mereka mencoba mengulur waktu. Tampaknya mereka benar-benar memiliki niat untuk bergabung dengan Li Luo sejak awal. Kemarahan sedingin es menyapu mata Chen Xuan saat dia mencengkeram kapak perangnya yang berat dengan erat. 8 mutiara surgawi di belakangnya meledak menjadi dengungan yang memekakkan telinga saat energi alam duniawi memancar keluar. Dia menebas dengan kapak perangnya, dan gelombang kekuatan resonansi setinggi 100 kaki meledak dengan ledakan sonik yang memekakkan telinga, meninggalkan garis-garis putih panjang di langit. Serangan pertama Chen Xuan adalah tampilan dominan dari kekuatan penghancur, dan pertahanan berat Deng Zhu hancur seketika. Kekuatan resonansi meledak ke arah trio di depan. Tanah terbelah dan semua pohon di sekitarnya dibelah dari pangkal batangnya. Tapi ekspresi Chen Xuan menjadi gelap ketika dia melihat siluet Lu Ming dan yang lainnya mulai menghilang perlahan. Sebuah ilusi. Chen Xuan dengan cepat mengamati sekeliling dan melihat beberapa sosok berlari mati-matian di antara pepohonan di kejauhan di sebelah kanannya. Tatapannya tertuju pada Lu Ming, dan dia merasakan dua kekuatan resonansi terpisah mengalir di dalam tubuhnya. Resonansi ilusi dan resonansi petir. Dia memiliki resonansi ganda. Chen Xuan sedikit terkejut dan tertawa kecil. Sayang sekali kamu hanya berada di aula bintang 3 sekarang. Kamu mungkin bisa menunjukkan kehebatanmu dalam evaluasi akademik dengan lebih baik ketika kamu menjadi siswa veteran di masa depan. Setelah dia berbicara, angin liar dan ganas bersiul kencang di sekelilingnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menghilang, terbelah menjadi banyak bayangan mematikan di udara. Dalam waktu singkat sekitar 10 napas, dia muncul kembali di atas Lu Ming seperti burung pemangsa. Saudari junior Lu Ming, hati-hati. Deng Zhu yang terkejut buru-buru mengulurkan tangannya. Kekuatan resonansinya yang berlumpur meraung, dan sejumlah besar tanah berkumpul dan berubah menjadi kepalan tangan raksasa yang terbang menuju Chen Xuan. Namun, Chen Xuan merespons dengan satu tebasan backhand, dan kekuatan resonansi Zamrud merobek tinju raksasa itu dengan sedikit kesulitan. Pada saat yang sama, dia mengulurkan jarinya, meluncurkan bila angin tajam langsung ke arah Lu Ming. Menghadapi serangan luar biasa Chen Xuan, ekspresi tak berdaya muncul di mata Lu Ming. Perbedaan kekuatan antara kedua pihak sangat besar, sehingga serangannya terlalu sulit untuk diblok. Saat itu, ledakan sonik yang menusuk meletus dari langit saat panah cahaya menembus udara, bertabrakan dengan bila angin. Bila angin hancur karena benturan, tetapi panah cahaya terus bergerak tanpa ampun menuju wajah Chen Xuan. Perkembangan yang tiba-tiba ini mengejutkan Chen Xuan, tetapi dia berhasil menggunakan kapak perangnya untuk mencegat anak panah tersebut. Tangan Chen Xuan gemetar hebat saat anak panah itu menghantam senjatanya. Dia meringis kesakitan, ekspresinya berubah gelap saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Sosok yang bersinar menembus langit. Orang itu memegang hormat di tangannya, sayap naga mengepak perlahan di belakangnya saat rambut putih keabu-abuannya bersinar dengan kilau pijar di siang hari. Li Luo berhasil. Li Luo. Lu Ming merasa lega karena dia telah bertahan cukup lama hingga Li Luo tiba. Li Luo melambaikan tangannya ke arah Lu Ming dan tertawa. Serahkan Chen Xuan padaku. Meskipun aku harus memintamu untuk menunda yang lain untuk sementara waktu. Aku akan menghabisinya secepat mungkin untuk membantumu. Mulutnya besar sekali. Kemarahan Chen Xuan berkobar sebelum dia dengan dingin bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku seperti orang-orang sampah tidak kompeten yang telah kamu kalahkan? Dia dianggap sebagai seorang jenius surgawi di perguruan tinggi Sage Seni Suci, menarik rasa hormat dari banyak teman sekolahnya.
Dia juga tidak terkalahkan sejak awal evaluasi akademis, bahkan berhasil mengalahkan lawannya di tingkat Mutiara Surgawi ke-8. Jadi ketika dia mendengar pernyataan arogan Li Luo, dia menjadi marah. Chen Xuan dia tidak membuang waktu lagi untuk bertukar kata-kata kasar dengan Li Luo. 8 mutiara surgawi bersinar seperti bintang di belakangnya, dan energi alam duniawi mulai mengalir masuk. Gelombang tekanan yang kuat meledak, tekanan ini jauh lebih kuat daripada rata-rata 8 mutiara. Terbukti, kekuatan Chen Xuan telah mencapai puncak tingkat mutiara surgawi ke-8. Tak heran ia mampu mengalahkan lawan lain di tingkatan yang sama. Mencengkeram kapak pertempuran yang berat, kekuatan resonansi angin hijau mengalir keluar dari dirinya, membentuk konstelasi angin yang sangat tajam di ujung senjatanya. Menghadapi Chen Xuan yang haus pertempuran, Li Luo tidak memberikan rasa hormat dan mengangkat tangannya untuk melepaskan 2 anak panah cahaya lagi ke arah kepalanya. Memahami situasinya, Chen Xuan mendengus dengan tenang, dan daging di antara alisnya retak hingga memperlihatkan mata vertikal berwarna cerah. Ini adalah mutiara roh angin korosi, sebuah artefak berharga bermata ungu, namun kekuatannya sebanding dengan artefak berharga bermata ungu kembar karena fakta bahwa artefak tersebut telah dipelihara oleh darah dan daging Chen Xuan selama bertahun-tahun. Mata tersebut dapat memancarkan serangan khusus yang disebut angin korosi, yang sangat sombong dan dapat mengikis banyak serangan kekuatan resonansi. Ia mampu melelehkan daging dan tulang jika memasuki tubuh manusia, dan bahkan lawan 8 mutiaranya di 3 pertempuran sebelumnya telah dipaksa ke dalam situasi sulit karenanya. Ini adalah salah satu kartu truf Chen Xuan. Angin korosi berwarna hijau kehitaman bersiul, bertabrakan dengan panah cahaya dan menghancurkannya dengan cepat. Mata Li Luo bersinar karena sedikit keterkejutan. Bagaimanapun, Chen Xuan memiliki beberapa keterampilan. Dengan demikian, Li Luo menyeringai dan mengulurkan telapak tangannya, mewujudkan pedang naga gajah di genggamannya. Pada saat yang sama, suara guntur bergemuruh dan menderu dari dalam tubuhnya saat petir di dadanya bergetar hebat. Avatar Thunderpill, 5 denyut sonik. Saat ini, Li Luo telah mengembangkan Avatar Thunderpill ke level tertinggi. Guntur bergema di dalam tubuhnya, dan daging, darah, dan tulangnya dengan cepat diperkuat. 9 sisik tubuh naga yang disucikan, kekuatan 9 naga. Tanda naga di alis Li Luo mulai bersinar dan mengeluarkan raungan drakonik. Kekuatan kekerasan dan tirani bergemuruh seperti naga yang marah di dalam tubuhnya, dan kekuatan ledakan tersebut menyebabkan napas Li Luo menjadi panas dan berapi-api. Tubuh Li Luo membengkak dan sisik naga kecil muncul di kulitnya. Kekuatan yang tak terlihat dan menakutkan bergetar di setiap napasnya, menyebabkan udara meledak menjadi lapisan kabut putih. Dia dengan erat menggenggam gagang pedang naga gajah. 3 mata ungu pada bilahnya mulai dengan rakus menyedot energi alam duniawi seolah-olah mereka hidup. Perlahan mengangkat pedangnya, Li Luo memeriksa senjata yang telah ditempa itu. Pedang gajah oniks giok emas sebelumnya memiliki kekuatan gajah oniks, dan karena versi saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya, pedang naga gajah tentu saja juga memiliki fitur uniknya sendiri. Misalnya, serangan ini, ekspresi Li Luo acuh tak acuh saat tiba-tiba ia mengayunkan ke bawah. Keagungan ilahi naga dan gajah. Ketika Li Luo mengayun ke bawah, langit di depannya tampak terbelah oleh kekuatan yang menakutkan, dan awan terbelah menjadi 2. 2 gelombang energi pedang yang kuat terbang keluar dari pedangnya membentuk jejak cahaya. Salah satunya menjelma menjadi naga emas raksasa, sementara yang lain berubah menjadi gajah purba berwarna hijau tua. Kedua makhluk itu sangat besar, memancarkan kekuatan dan tekanan yang sangat besar. Saat auman binatang buas bergemuruh di udara, mereka menyerbu ke depan. Naga dan gajah saling bersilangan. Sesaat kemudian, mereka menyatu menjadi roda pedang raksasa. Roda bilah naga gajah ditutupi dengan ukiran gajah purba dan naga yang sedingin es. Saat terbang melintasi udara, ia meninggalkan jejak hitam yang panjang. Sinar dingin terlihat menyinari tepinya. Yang paling menakutkan dari semuanya, ada energi mengerikan di dalam roda pedang yang tampaknya digerakkan oleh naga gajah. Di masa lalu, pedang gajah oniks giok emas hanya berisi kekuatan gajah surgawi. Setelah ditempa ulang, malah berisi kekuatan naga gajah. Roda bilahnya melayang di udara dan meninggalkan jalur kehancuran di belakangnya, langsung menuju ke arah angin korosi yang berasal dari mata roh Chen Xuan. Ketika keduanya bentrok, ekspresi Chen Xuan segera berubah. Tidak peduli bagaimana angin korosi miliknya mencoba mengikis roda bilahnya, itu tidak berpengaruh sama sekali. Sebaliknya, angin korosi miliknya hancur berkeping-keping dimanapun roda bilahnya melewatinya.
Chen Xuan terkejut saat dia buru-buru membentuk segel tangan. Di saat yang sama, seteguk esensi darah berisi kekuatan resonansi menetes ke ujung jarinya. Dia kemudian mengusap mata roh di antara alisnya dengan dua jarinya. Tepi cahaya angin korosi. Dia berteriak keras ketika mata rohnya mulai melepaskan angin korosi sekali lagi. Kali ini, dengan cepat terkondensasi menjadi beberapa bilah. Bilah angin kemudian mulai berkumpul dan berputar, berubah menjadi angin puyuh malapetaka. Tanpa basa-basi lagi, ia menyerang pedang naga gajah yang masuk. Gelombang kejut energi yang mengerikan menyapu lapangan ketika kedua serangan itu saling bertabrakan. Hutan di bawah bukit itu rata seketika dan gunung-gunung retak karena tekanan yang sangat besar. Gempa susulan begitu dahsyat sehingga wajah Lu Ming, Deng Zhu, dan orang lainnya langsung berubah. Mereka mengangkat kepala dan berbalik ke arah tempat kedua serangan itu bentrok. Saat gelombang demi gelombang energi bencana meluas keluar dari titik tumbukan, ruang hampa bergetar hebat. Pada saat berikutnya, roda pedang naga gajah raksasa kembali menghantam angin puyuh yang menghalangi jalannya. Roda bilahnya meninggalkan lubang yang dalam di tanah yang membentang ratusan ribu kaki di pegunungan yang luas. Segala sesuatu yang dilaluinya hancur. Ark! Teriakan nyaring terdengar di udara. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka. Chen Xuan terlihat dengan kedua tangan menutupi alisnya saat dia melangkah mundur dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, dia menurunkan tangannya yang gemetar, dan luka terlihat di mata rohnya. Darah segar mengalir keluar, separuh wajahnya menjadi merah dan memberinya wajah berlumuran darah yang menakutkan bagi semua orang. Semua orang menahan napas saat menatap pemandangan ini. Angin korosi mata roh yang membuat Chen Xuan begitu terkenal telah dikalahkan dengan satu tebasan dari Li Luo. Matilah, Li Luo! Chen Xuan berteriak dengan marah. Matanya memerah karena marah. Hasil ini sama sekali tidak terduga baginya. Bagaimana serangan Li Luo bisa begitu kejam? Pada akhirnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, dan mata rohnya terkena serangan langsung. Jika kamu bisa membunuhku hanya dengan kata-kata, aku tidak akan berada di sini lagi, jawab Li Luo acuh tak acuh. Dia kemudian mencengkeram pedang naga gajah, mengamati titik lemah Chen Xuan. Chen Xuan balas menatap Li Luo dengan galak. Tiba-tiba, dia menyatukan kedua tangannya dan membentuk segel tangan lagi. Aku akan mengirimmu ke neraka. Saat Chen Xuan membentuk segel tangannya, 8 mutiara surgawi yang bersinar di belakang punggungnya mulai mengaum. Raungannya bergema di seluruh hutan saat mutiara surgawi berputar dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat berikutnya, mutiara-mutiara itu menyatu. Penggabungan resonansi 8 mutiara. Ketika 8 mutiara surgawi menyatu, kekuatan Chen Xuan meningkat dengan cepat. Energi alam duniawi di sekelilingnya bergetar hebat, seolah-olah telah membentuk tornado raksasa. Penggabungan resonansi 8 mutiara. Dia mencoba menerobos ke tingkat resonansi surgawi kecil. Lu Ming berseru tergesa-gesa saat melihat ini. Namun, Li Luo tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, kekuatan Chen Xuan sudah berada di puncak tingkat 8 mutiara. Dia pernah yakin bahwa dia akan mampu menembus tingkat 9 mutiara. Sayangnya, dia tidak dapat melakukannya meskipun telah melakukan semua persiapan. Tingkat 9 mutiara benar-benar di luar jangkauan siapapun dengan bakat biasa. Kini setelah dia dipojokkan oleh Li Luo, dia memutuskan untuk meninggalkan mimpinya dan mencoba melakukan terobosan di tempat untuk mengalahkan lawannya. Tidak mungkin menghentikannya saat ini, dia sudah berada di titik puncak begitu lama sehingga hanya membutuhkan sebuah pemikiran. Namun, Li Luo tidak terlalu khawatir. Bahkan jika Chen Xuan berhasil menerobos dengan sukses, dia tidak akan mampu memadatkan segel emas resonansi surgawi. Tanpa segel itu, secara alami dia tidak akan mampu menunjukkan potensi penuh seseorang di tingkat resonansi surgawi kecil. Li Luo menebas dengan pedang naga gajahnya sekali lagi. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melayang di udara, langsung menuju ke arah Chen Xuan. Menghadapi serangan ini, Chen Xuan hanya melambaikan lengan bajunya. Angin liar yang dipenuhi kekuatan resonansi hijau keluar dari lengan bajunya dan menghancurkan serangan yang datang. Chen Xuan tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Li Luo, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa meremehkan bakat dari benua ilahi asal surgawi hanya karena kamu berhasil masuk ke dalam kronik Empyrean? Tidak peduli betapa berbakatnya kamu tetaplah bagian dari generasi muda di mata kami. Jika kamu ingin bertindak berani, kamu harus memilih lawanmu dengan hati-hati. Suara sedingin es Chen Xuan menggelegar seiring dengan deru angin.
Dia mengulurkan jarinya, dan kekuatan resonansi angin mengembun di sekitar ujung jarinya. Mutiara biru langit terbentuk, masing-masing berisi badai yang mengamuk. Mutiara biru itu melesat seperti bola meriam, melesat ke arah Liluo. Liluo mengangkat pedang naga gajah saat 5 mutiara di belakangnya mulai bersinar terang. Menerobos ke bawah dengan kekuatan yang signifikan, gelombang energi pedang meledak keluar, berbenturan langsung dengan mutiara biru. Energi bilahnya membelah mutiara biru itu hingga terpisah, tapi badai yang terperangkap di dalamnya dilepaskan, meletus dengan kekuatan penuh badai. Raungan naga gajah terdengar dari pedang naga gajah Liluo. Mengaktifkan semua kekuatan resonansi di dalam tubuhnya, Liluo berusaha menetralisir bencana alam yang kini dia hadapi. Secara alami, dia dikirim terbang mundur saat dia mempertahankan diri dari badai. Berkat 3 istana resonansinya, Liluo memiliki kekuatan resonansi yang sama besarnya dengan 7 mutiara biasa meskipun dia hanya memiliki 5 mutiara. Tentu saja, ini dengan asumsi lawannya tidak memiliki resonansi kelas 9. Untungnya, resonansi angin Chen Xuan bukanlah kelas 9. Meskipun demikian, dia mendapat dorongan besar pada kekuatan resonansinya setelah terobosannya. Dia berdiri jauh di atas Liluo sekarang. Pada bentrokan kedua, Chen Xuan tidak dapat disangkal memiliki keunggulan. Yang lain sangat menyadari hal ini ketika mereka menyaksikan keduanya berjuang. Beberapa penonton akhirnya merasa dibenarkan dan hampir segar karena Liluo akhirnya bertemu lawan yang layak. Chen Xuan ini cukup bagus. Melihat kartu asnya yang tersembunyi, dia pasti berpikir untuk mengincar posisi tingkat pertama, komentar Mo Yun sambil tersenyum saat dia menyaksikan adegan ini. Apa yang dia katakan itu benar. Dari segi usia, Liluo duduk di aula bintang 3 di perguruan tinggi Sage. Dia mungkin berdiri di puncak, tapi terlalu tidak masuk akal untuk mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Bagaimana menurutmu, Zhongsa? Zhongsa tahu apa yang diisyaratkan Mo Yun. Dia ingin meremehkan Liluo untuk menyoroti kegagalan Zhongsa dalam memimpin pasukan selama gua resonansi spiritual. Zhongsa, sebaliknya, tidak mau repot-repot membalasnya. Meskipun Jiang Wanyu sedikit mengernyit saat dia menjawab, hasilnya belum keluar. Mohon jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, Senior Mo Yun. Mendengar ini, Mo Yun sedikit tidak senang. Dia naksir Jiang Wanyu untuk sementara waktu, tapi dia tidak pernah memberinya banyak perhatian. Dan jelas sekali Liluo telah menarik perhatiannya. Merasa sangat marah, dia menjawab dengan marah, itu benar. Liluo masih memiliki makhluk roh sebagai kartu asnya. Aku hanya ingin tahu apakah dia berani menggunakannya atau tidak. Wajah cantik Jiang Wanyu menjadi sedikit lebih dingin. Dia tidak mengganggunya lebih jauh dan mengalihkan perhatian penuhnya ke pertempuran. Kembali ke medan perang, Chen Xuan, yang memiliki keunggulan dalam kekuatan resonansi, sedang mempersiapkan serangan berikutnya. Pada saat yang sama, Liluo menarik napas dalam-dalam. Wajahnya masih tenang. Di istana resonansi cahaya airnya, mutiara air emas yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung sumber energi asal mulai pecah. Untaian demi untaian sumber energi asal bangkit dan menyatu dengan kekuatan resonansi di dalam tubuh Liluo. Saat dia bersiap untuk serangan berikutnya, Chen Xuan tiba-tiba berhenti. Dia memperhatikan Liluo dengan tatapan bingung saat matanya tertuju pada pemandangan di belakang Liluo. Ada 5 mutiara surgawi di belakangnya. Namun, dalam sekejap mata, 2 mutiara surgawi lainnya yang bersinar mulai mengembun. 7 mutiara surgawi. Saat Liluo melihat wajah Chen Xuan berangsur-angsur berubah, senyuman muncul di wajahnya. Aku tidak punya niat untuk menyebut diriku tak terkalahkan, tapi masih terlalu dini bagi orang sepertimu untuk mengalahkanku. Kamu hanya berada di tingkat resonansi surgawi kecil tanpa segel emas. Mengapa aku tidak bisa mengalahkanmu? Penambahan 2 mutiara surgawi secara tiba-tiba membuat kerumunan orang tercengang dan terdiam. Chen Xuan baru saja membuat terobosan untuk meningkatkan kekuatannya, tapi dari mana datangnya ledakan kekuatan tiba-tiba Liluo? Apakah ini yang dicatat oleh kronik Empyrean? Tubuh Liluo itu mengandung kekuatan makhluk roh besar yang bisa dia manfaatkan sesuka hati. Bukankah ini dianggap sebagai sumber kekuatan eksternal, sesuatu yang dilarang dalam evaluasi? Keributan pun terjadi. Pada titik tertinggi, Wu Yu dan King Men, 2 wakil kepala sekolah dari perguruan tinggi Sage asal surgawi, mengamati situasi dengan cermat. Tatapan tenang mereka menyapu seluruh medan perang, fokus pada Liluo. Dengan kekuatan tahap raja mereka secara alami dapat melihat bahwa ledakan tiba-tiba dari Liluo tidak datang dari sumber luar.
Sebaliknya, itu berasal dari tubuhnya sendiri. Kekuatan resonansinya mengandung jejak energi asal sumber. Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang berada di tingkat resonansi surgawi. Wakil kepala sekolah Kingman tersenyum kecut. Bocah kecil itu memang punya banyak kartu truf. Wakil kepala sekolah Wu Yu tetap tanpa emosi saat dia melihat ke tribun. Suaranya yang acuh tak acuh terdengar di telinga setiap orang. Jangan ganggu kompetisi. Mendengar suaranya, kerumunan itu menghentikan keributan mereka. Jika raja yang menjadi juri kompetisi memutuskan untuk tidak menghukum Li Luo, itu berarti ini bukanlah suatu bentuk bantuan luar. Apakah ini berarti dia telah meningkatkan dirinya dengan bantuan seni rahasia? Hal ini membuat banyak orang terkejut. Tidak heran dia meninggalkan jejaknya di kronik Empyrean. Jumlah kartu as rahasia yang dia simpan di luar pemahamannya. Saat orang-orang yang menonton menghela nafas, Chen Xuan merasa sangat frustrasi. Sepengetahuannya, satu-satunya alasan Li Luo berhasil membunuh lawan tingkat resonansi surgawi kecil adalah karena dia memiliki semacam bantuan. Karena dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri, dia tidak punya hak untuk menjadi sombong. Kamu bisa menggunakan seni rahasia untuk meningkatkan dirimu ke tingkat 7 mutiara. Chen Xuan dengan erat memegang tombak di tangannya. Fakta bahwa wasit tidak mengeluarkan Li Luo dari platform pertempuran menyiratkan bahwa metode ini datang dari dirinya sendiri. Namun, dengan terobosannya sendiri, kekuatan resonansinya terus menguat dan begitu pula kepercayaan dirinya pada kemampuannya sendiri. Lalu bagaimana jika lawannya telah mencapai tingkat 7 mutiara? Dia berada di tingkat resonansi surgawi kecil, satu tingkat di atas. Chen Xuan berdiri di udara saat angin biru menyelimuti dunia di sekitarnya. Suara siulan angin mengamuk di sekelilingnya sebelum berubah menjadi banyak bilah angin yang berputar di sekelilingnya. Berkat terobosannya, afinitasnya dengan energi alam duniawi berelemen angin mencapai puncaknya. Li Luo, sebaliknya, tampaknya tidak peduli dengan peningkatan kondisi Chen Xuan. Dia merasakan aliran kekuatan resonansi yang kuat di tubuhnya dengan ekspresi puas. Setelah masa kultivasinya, 5 segel emas kuno di dalam istana resonansi cahaya airnya memiliki sumber energi asal yang dimurnikan dengan kualitas yang lebih tinggi. Bergabung dengan itu memungkinkan dia untuk mencapai tingkat kekuatan yang jauh melampaui apa yang dia miliki di Gua Iblis yang jahat. Tubuh Li Luo melonjak dengan kekuatan resonansi yang luar biasa berkat 3 resonansinya. Penggabungan ketiga kekuatan memberikan perasaan yang halus dan tidak dapat dipahami. 3 resonansi, Lu Ming menatap pemandangan itu dengan tatapan yang rumit. Li Luo yang memiliki 3 resonansi sudah terkenal, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan melihatnya secara langsung. Dia hanya mempunyai resonansi ganda dalam pertemuan cawan suci, jadi resonansi ketiga pasti terbentuk setelahnya. Tidak heran dia berhasil berkembang di benua dewa bagian dalam, mengingat betapa luar biasa dia. Li Luo tidak peduli dengan kata-kata sembrono lagi saat kekuatan resonansi di tubuhnya menyala-nyala. 2 untaian kekuatan resonansi menyatu membentuk kekuatan resonansi ganda sementara untaian lainnya melilitnya, semakin memperkuat efektivitasnya. Dia kemudian menebas keluar dengan pedang naga gajah. Kekosongan itu terbelah, dan suara derasnya air terdengar dari celah tersebut. Sesaat kemudian, sungai hitam sedingin es mengalir keluar dari kehampaan, membentuk gelombang raksasa saat naga hitam muncul dari kedalamannya sambil mengaum. Alam kesempurnaan agung, spanduk naga hitam sungai dunia bawah. Mata naga hitam itu penuh keganasan dan tampak hampir hidup. Ia menarik napas dalam-dalam, menelan keseluruhan sungai hitam ke dalam perutnya. Pada saat itu, cakar dan sisiknya menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Pesona korosi menghiasi cakarnya yang sudah tajam, dan naga hitam itu tampak sangat mengesankan dan perkasa. Berkat kekuatan resonansi tambahan Li Luo, spanduk naga hitam sungai dunia bawah alam kesempurnaan agung menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Naga hitam itu menghancurkan kehampaan saat cakarnya yang dipenuhi pesona korosi melesat seperti awan hitam yang menjulang di atas Chen Xuan. Chen Xuan menunjuk dengan jarinya, dan bila angin biru yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilinginya terbang menuju naga hitam itu. Namun, bilah biru itu hancur saat bertabrakan dengan cakar naga. Seni Adipati Kesempurnaan Agung. Tatapan Chen Xuan berubah suram. Seni adipati dengan kemewahan hanya dapat dicapai oleh mereka yang telah mencapai alam kesempurnaan agung. Li Luo benar-benar memiliki bakat. Chen Xuan membentuk segel tangan dengan satu tangan dan melambaikan tombaknya dengan tangan lainnya, memanggil bila angin biru yang tak terhitung jumlahnya. Seni adipati, sayap penghancur ruang peng.
Chen Xuan berteriak. Orang bisa melihat bila angin yang sebelumnya menyelimuti langit mengembun menjadi sepasang sayap biru yang panjangnya 1000 kaki dan tampak sangat tajam. Sayap raksasa itu kemudian secara eksplosif dipotong ke bawah seperti dua bilah surgawi, berbenturan langsung dengan naga hitam. Sayap biru menyapu kehampaan, membawa hembusan angin yang megah dan membelah awan menjadi dua bagian yang bersih. Saat itulah dua seni adipati yang sangat kuat itu bentrok secara langsung. Tabrakan itu terdengar seperti dua benda keras yang saling bergesekan. Hutan pegunungan di bawahnya berubah menjadi dataran yang rusak dan pepohonan yang menjulang tinggi pecah menjadi ranting belaka. Kelompok yang bertarung melawan perguruan tinggi Sage Pedang Fantasi, Lu Ming, dan Deng Zhu harus mengendalikan kekuatan resonansi mereka untuk melindungi diri mereka dari dampak bentrokan epik di antara para raksasa. Dalam waktu beberapa tarikan napas, naga hitam raksasa itu telah bertukar ratusan pukulan dengan peng sayap birunya. Setiap bentrokan mengakibatkan manifestasinya terluka. Peng sayap biru terus terurai saat banyak bulu biru jatuh dan menghilang menjadi titik cahaya. Demikian pula, cakar naga hitam dan sisiknya dibelah. Ekspresi Chen Xuan serius, tapi kemudian ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Seni adipati kesempurnaan Agung Li Luo benar-benar mendominasi, tetapi seni adipati Chen Xuan mampu bertahan dengan bantuan kekuatan tingkat resonansi surgawi kecil miliknya. Jika dia bisa mempertahankan keunggulan ini, dia akan unggul. Terobosan ini memungkinkan rencananya berkembang dengan sempurna. Li Luo, sebaliknya, menggunakan seni rahasia yang tidak bisa bertahan selamanya. Oleh karena itu, mampu bertahan dalam situasi seperti ini pada akhirnya akan memungkinkan dia membalikkan keadaan. Kegembiraan Chen Xuan tidak luput dari perhatian oleh tatapan tajam Li Luo. Dia tidak bisa menahan senyum melihat betapa naifnya dia. Saat berikutnya, dia menunjuk ke arah Chen Xuan. Naga hitam itu meraung dan rahangnya terbuka. Nafas naga yang sedingin es mengalir ke arah sayap dalam banjir kehancuran. Chen Xuan segera melakukan serangan balik. Peng sayap biru itu membubung ke atas dan cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, bertabrakan dengan nafas naga. Ketika kedua serangan itu bersentuhan sekali lagi, nafas naga dengan mudah menembus cahaya biru. Sebelum Chen Xuan bisa menghela nafas lega, dia merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia bisa merasakan undulasi energi mengerikan yang diselimuti oleh nafas naga. Dia buru-buru memfokuskan pandangannya dan melihat sedikit cahaya biru di kedalaman nafas naga. Di dalam cahaya itu ada pedang taring naga yang sedikit melengkung, diam-diam menunggu waktunya. Detik berikutnya, pedang taring naga menebas keluar bersamaan dengan nafas naga. Tanda seru. Geraman naga yang kejam menyatu dengan nyanyian pedang yang berdering, menghasilkan suara yang memenuhi langit dan bumi. Pedang taring naga terlalu cepat, dan Chen Xuan bisa merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menghendaki peng sayap biru untuk mencegatnya, lalu hembusan angin kencang melingkari kakinya, meningkatkan kecepatannya dan mempercepat kemundurannya. Pedang biru melayang melintasi langit, meninggalkan jejak cahaya biru yang indah. Peng sayap biru itu terbelah menjadi dua ketika mereka mencoba menghalanginya, dan jurang tak terduga terbuka di tanah setelah tebasan itu. Chen Xuan, di tengah-tengah mundur dengan tergesa-gesa, ditangkap oleh pedang. Dia merasakan kematian membayangi dirinya, dan dia tidak dapat memahami betapa kejamnya energi pedang itu. Matanya hanya dipenuhi dengan cahaya yang ditinggalkan oleh energi pedang, yang sepertinya mampu mengabaikan jarak di antara mereka. Saat itulah kengerian membanjiri hatinya. Apakah pedang ini adalah kartu as pembunuh Li Luo yang sebenarnya? Benar-benar menakutkan. Saat pikirannya berputar, Chen Xuan tidak dapat melakukan pertahanan apapun. Energi pedang menembus seluruh pertahanannya, melewatinya seperti pedang panas menembus mentega. Puncak gunung di belakangnya mulai bergeser, lalu runtuh setelah serangan itu. Dia merasa seperti dipukul dengan keras ketika darah keluar dari setiap lubang di tubuhnya. Setelah itu, dia jatuh dari langit seperti burung dengan sayap terpotong. Dia mendarat tepat di tempat regu lain sedang bertarung. Ketika mereka melihat Chen Xuan yang berlumuran darah runtuh di depan mereka, kedua belah pihak berhenti bertarung. Tatapan mereka beralih ke arahnya. Tingkat resonansi surgawi kecil Chen Xuan sebenarnya kalah. Di saat yang sama, pandangan penonton mulai berubah. Chen Xuan dikalahkan. Berita ini mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh kerumunan, dan tidak ada yang bisa menyembunyikan tatapan terkejut mereka. Chen Xuan telah menembus tingkat resonansi surgawi kecil, yang dianggap sebagai puncak di antara para elit perguruan tinggi Sage. Hanya perguruan tinggi Sage Guntur, perguruan tinggi Sage Bulan,
dan perguruan tinggi Sage Danau yang memiliki elit di tingkat segel ilusi, jadi hampir tidak ada perguruan tinggi yang mampu melawan mereka. Namun Chen Xuan, seseorang yang berpotensi mampu melakukan hal itu, telah kalah. Dia telah dikalahkan oleh satu serangan pedang taring naga. Kekuatan Li Luo sangat menakutkan. Di panggung tontonan, tim dari perguruan tinggi lain benar-benar tidak percaya dan berada dalam hiruk-pikuk. Gao Suhan dari perguruan tinggi Sage Danau, Gu Jing dari perguruan tinggi Sage Guntur, dan Tong Yan dari perguruan tinggi Sage Bulan juga fokus pada pertarungan Li Luo. Ekspresi asli mereka yang acuh tak acuh dan santai telah berubah menjadi serius. Meskipun Li Luo telah mengalahkan lawan satu demi satu hingga saat ini, kekuatannya terlihat paling baik di tingkat 7 atau 8 mutiara. Itu tidak berarti apa-apa di mata mereka. Namun, situasinya telah berubah. Chen Xuan mungkin tidak memadatkan segel emas resonansi surgawinya, tetapi kekuatannya seharusnya jauh melampaui tingkat 8 mutiara. Li Luo telah menyembunyikan sebuah seni di dalam sebuah seni untuk mengejutkan Chen Xuan, tetapi perpaduan keduanya telah dieksekusi dengan sempurna. Ini menunjukkan keahlian dan pemahamannya yang mendalam tentang seni adipatinya. Cahaya pedang itu sepertinya memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun mengatakan semua ini sekarang tidaklah penting. Pertarungan ini telah melambungkan momentum peningkatan Li Luo ke puncak, dan tidak ada lagi yang bisa mengejeknya karena berani mengatakan bahwa dia sedang mengincar tempat di tingkat pertama. Gao Suhan dan dua orang lainnya tidak bisa lagi mengabaikan kehadiran Li Luo dan mulai memperlakukannya sebagai musuh sejati yang harus mereka waspadai. Namun, perubahan persepsi ini juga menyebabkan ketiganya merasa tidak nyaman. Jika dilihat dari senioritasnya, Li Luo dianggap berada di aula bintang 3, sementara mereka siswa veteran. Mereka memiliki hampir 2 tahun waktu kultivasi tambahan atas dirinya. Jika seseorang pernah memberitahu mereka di masa lalu bahwa siswa aula bintang 3 akan menjadi ancaman bagi mereka selama evaluasi akademis, mereka mungkin akan menganggap orang itu sebagai orang bodoh. Monster seperti Li Luo sangat langka di perguruan tinggi kuno, apalagi perguruan tinggi Sage. Namun, kuda hitam seperti itu benar-benar muncul di hadapan mereka, mewakili perguruan tinggi Sage benua ilahi luar. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan mereka bertiga sekarang adalah melakukan yang terbaik untuk menghambat prospek Li Luo karena mereka tidak ingin hanya menjadi batu loncatan untuk pendakiannya ke puncak. Tidak ada yang tahu ketinggian yang bisa dia capai di masa depan, tapi mereka adalah harimau ganas yang akan menghalangi jalannya di masa sekarang. Kekalahan Chen Xuan mengejutkan penonton, dan Li Luo mulai bergerak ke arah Luming. Pada saat ini, pasukan perguruan tinggi Sage Pedang Fantasi menjadi pucat. Mereka telah menghancurkan pasukan Luming, dan anggota tim Aula Bintang 1 dan 2 telah tersingkir. Namun, Deng Zhu dan Luming lebih tangguh dari yang diharapkan. Deng Zhu khususnya demikian dengan resonansi bumi. Mengandalkan pertahanannya yang kokoh, dia mampu melewatinya dan bertahan meski dihajar habis-habisan. Pada titik ini, setelah mendengar bahwa Chen Xuan telah tersingkir, mereka tahu bahwa Li Luo sedang dalam perjalanan. Situasi akan segera berubah dengan cepat. Li Luo, kamu terlalu mengesankan. Berbeda dengan perguruan tinggi Sage Pedang Fantasi, yang sekarang panik, Luming sangat gembira. Dia melirik Chen Xuan yang tidak sadarkan diri dan menekan perasaan gemetar di hatinya saat dia menyeringai pada Li Luo. Investasinya yang berisiko pasti berhasil. Deng Zhu, sebaliknya, memperhatikan Li Luo dengan rasa ingin tahu dan penuh hormat. Li Luo melontarkan senyum percaya diri pada mereka sebelum tanpa basa-basi mengangkat hormat pemburu matahari naga surgawi ke arah orang-orang di perguruan tinggi Sage Pedang Fantasi. Hormatnya bergetar sebelum banyak anak panah cahaya menembus langit seperti komet. Anggota perguruan tinggi Sage Pedang Fantasi dikirim keluar dari platform dengan cepat, hanya meninggalkan pemimpin Regu 7 Mutiara, yang bertahan dengan keras kepala. Namun, perlawanannya tidak ada artinya di hadapan Li Luo. Dalam waktu singkat, mereka semua tersapu bersih. Akibatnya, hanya Li Luo dan perwakilan dari perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi, Deng Zhu dan Luming, yang masih berdiri. Deng Zhu menyaksikan Li Luo membersihkan ladang secepat membunuh ayam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur saat dia berbalik ke arah Luming dan diam-diam mengutarakan pikirannya. Apakah ini benar-benar seorang siswa Aula Bintang 3? Jika kamu memberitahuku bahwa dia berasal dari Aula Peng Hinwi di sebuah perguruan tinggi kuno, itu akan lebih bisa dipercaya. Luming menghela nafas sambil melirik sosok tirani yang memegang hormat dan memuntahkan anak panah yang menghancurkan kompetisi. Pada saat yang sama, dia merasa ini semua tidak terbayangkan.
Dalam waktu singkat 1 tahun, Li Luo telah jauh melampaui dirinya. Pada titik inilah kompetisi berakhir dan suara wasit turun dari langit. Platform pertempuran nomor 9, pemenang akhir, Perguruan Tinggi Sage Neraka Surgawi dan Perguruan Tinggi Astral Sage. Menang! Wajah cantik Luming mengungkapkan kegembiraannya. Mereka awalnya tidak memiliki banyak peluang, tetapi kehadiran Li Luo telah memungkinkan mereka untuk meraih kemenangan. Terima kasih, Li Luo. Luming tersenyum padanya. Li Luo juga tersenyum dan melambaikan tangannya, aku harus berterima kasih kepadamu karena memblokir Perguruan Tinggi Sage Pedang Fantasi dan yang lainnya. Tanpa kalian, aku tidak bisa fokus pada pertarunganku dengan Chen Xuan. Lakukan yang terbaik. Kamu pasti bisa mendapatkan tempat tingkat pertama untuk Perguruan Tinggi Astral Sage. Pada saat itu, para siswa benua ilahi dalam tidak lagi berani memandang rendah benua ilahi luar. Kata Luming. Kalau begitu, aku harus meminjam optimismemu. Li Luo mengangguk. Namun, ini bukan waktunya mereka mengobrol. Setelah kedua belah pihak bertukar kata lagi, seberkas cahaya turun, menyelimuti mereka dan mengirim mereka keluar dari platform. Li Luo kembali ke tempat perguruan tinggi Astral Sage. Hal pertama yang dilihatnya adalah mata cerah mentor Cichan, yang menatapnya tanpa berkedip. Sepertinya jarak ke tempat tingkat pertama sudah tertutup lagi. Meskipun Cichan mengenakan kerudung, samar-samar Li Luo bisa melihat bibir merahnya yang terangkat. Dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Sepertinya mentorku mulai percaya padaku. Bukankah kamu pernah merasa seperti aku mencoba menghidupkan kembali kuda mati sebelumnya? Li Luo menghela nafas. Mentor Cichan tersenyum masam. Untuk menyampaikan permintaan maafku, aku akan meminta wakil kepala sekolah Susin untuk mendirikan patung untuk menghormatimu ketika aku kembali. Li Luo bersemangat. Sebaiknya kamu mengajak Yulang, Qin Zulu, dan yang lainnya untuk memujanya setiap hari, aku yakin performa mereka akan meningkat jika melakukan itu. Balasan ini membuat Cichan memutar matanya ke arahnya. Jelas bahwa kemenangan Li Luo telah meredakan sebagian stresnya. Pada saat yang sama dia mulai menantikan hasilnya. Dengan kekuatan Li Luo, posisi tingkat pertama memang mungkin terjadi. Persaingan ketat terus berlanjut. Li Luo berhasil beristirahat selama beberapa waktu sebelum pengundian dilakukan lagi. Namun, dia tidak menemukan lawan yang lebih kuat dari Chen Xuan. Dengan demikian, Li Luo dengan mudah menginjak-injak lawannya atas nama perguruan tinggi Astral Sage. Hasilnya, dia memenangkan 3 pertarungan lagi. Pada titik ini, hasil antara perguruan tinggi yang berbeda mulai berbeda-beda. Ada 4 skuad yang menempati peringkat pertama, dengan hasil 7 kemenangan beruntun. Di antara 4, 3 adalah perguruan tinggi Sage Benua Ilahi Dalam. Ini adalah wajah-wajah yang familiar, mereka adalah orang-orang yang memonopoli tempat tingkat pertama dalam evaluasi akademis sebelumnya. Namun, skuad keempatlah yang membuat orang lain merasa ribet. Tidak, sebenarnya, itu bukanlah sebuah skuad. Itu adalah pasukan yang hanya terdiri dari satu individu. Itu tidak lain adalah perguruan tinggi Astral Sage, yang diwakili oleh Li Luo. Ketika wasit mengumumkan bahwa 4 regu telah memperoleh hasil 7 bintang, tribun penonton menjadi sunyi. Semua orang tahu bahwa final yang sangat dinantikan akan segera dimulai. Suara bel yang tajam terdengar dari tribun, dan suara mentor yang menjadi tuan rumah kompetisi terdengar. Sekarang kita memiliki 4 regu dengan hasil 7 bintang, pertarungan terakhir untuk menentukan pemenang tingkat pertama telah tiba. Sekarang kita akan memulai babak final. Yang lolos adalah sebagai berikut, Perguruan Tinggi Sage Danau, Perguruan Tinggi Sage Bulan, Perguruan Tinggi Sage Guntur, dan Perguruan Tinggi Astral Sage. Selanjutnya, Wakil Kepala Sekolah Wu Yu akan melakukan pengundian untuk final. Seluruh area menjadi heboh mendengar pengumuman ini. Meskipun banyak perguruan tinggi Sage yang menyesal karena pasukan mereka tidak berhasil mencapai peringkat pertama, mereka masih menantikan pertarungan terakhir. Ini akan menjadi pertarungan tingkat tertinggi di antara perguruan tinggi Sage. Selain itu, ini adalah evaluasi akademis pertama yang keadaannya sedikit berbeda. Ada skuad tertentu yang tampaknya tidak benar-benar termasuk dalam grup yang berpartisipasi di final. Tentu saja itu adalah perguruan tinggi Astral Sage. Sebuah perguruan tinggi Sage dari benua ilahi luar telah berhasil mencapai babak final. Situasi seperti ini belum pernah terlihat selama bertahun-tahun. Ini tidak berarti bahwa para siswa dari perguruan tinggi Sage di benua ilahi terluar tidak berbakat.
Itu hanyalah cerminan dari perbedaan mencolok dalam sumber daya kultivasi yang tersedia bagi mereka yang berada di benua ilahi dalam versus orang lain. Meskipun bukan hanya sumber daya kultivasi yang menciptakan kesenjangan tersebut, energi alam duniawi di benua ilahi bagian dalam jauh lebih padat. Hal ini memiliki dampak yang signifikan, dan sebagai hasilnya, para siswa benua ilahi bagian dalam berada beberapa langkah di depan. Perbedaannya mungkin tidak terlihat jika dilihat dalam kurun waktu beberapa hari. Namun, seiring berjalannya waktu dan akumulasi selama bertahun-tahun, seberapa besar kesenjangan yang akan terjadi. Pengaruh lingkungan mereka adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Surgawi tidak dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di benua ilahi bagian dalam biasanya memonopoli tempat-tempat tingkat pertama dan sebagian besar tempat-tempat tingkat kedua. Perguruan tinggi di benua ilahi luar hanya bisa mengambil apa yang tersisa. Namun melawan segala rintangan, seorang siswa dari benua ilahi luar telah berhasil mencapai final. Yang membuat semua orang semakin terkejut adalah hanya ada satu perwakilan. Satu individu yang mewakili seluruh pasukan telah bergegas sampai akhir. Prestasi luar biasa seperti itu telah menarik perhatian semua siswa, dan mau tidak mau mereka merasakan rasa kagum terhadapnya. Apakah perguruan tinggi Astral Sage dapat memperoleh tempat tingkat pertama atau tidak adalah hal yang kedua. Prestasi dan reputasinya telah menyebar di kalangan perguruan tinggi Sage, memperkuat warisan ciptaannya. Nama Li Luo sekarang bergema di seluruh aula mereka. Di tengah keriuhan sorak-sorai, wakil kepala sekolah Wu Yu dengan tenang berdiri dari panggung tingginya. Pada saat yang sama, tanaman merambat hijau tumbuh dari tanah dan sebuah kotak lotre dengan dua lot terbentuk. Cahaya misterius mengalir di sekitarnya, menutupi proses tersebut dari pandangan. Dua lot di dalamnya akan menentukan format akhir. Apakah itu pertarungan tunggal atau pertarungan kelompok? Saat tatapan penasaran semua orang terfokus pada kotak itu, wakil kepala sekolah Wu Yu dengan santai mengambil banyak barang sebelum mengangkatnya tinggi-tinggi. Banyak warna merah bersinar di tangannya di hadapan pancaran sinar matahari. Final akan menjadi pertarungan kelompok. Seluruh lapangan menghela nafas. Keempat tim sekarang akan bersaing satu sama lain di medan perang yang sama. Kerumunan secara bertahap menjadi panas. Sayangnya, format seperti itu merugikan perguruan tinggi Astral Sage. Jika tidak ada kecelakaan, tiga tim lainnya kemungkinan besar akan memilih untuk menghilangkan perguruan tinggi Astral Sage terlebih dahulu. Selain itu, Li Luo hanyalah seorang individu, jadi dia akan dirugikan terlepas dari siapa yang dia hadapi. Tidak ada yang optimis dengan peluang keberhasilannya. Dia telah mengalahkan Chen Xuan, tetapi lawan yang dia hadapi sekarang semuanya memiliki segel emas resonansi surgawi. Kekuatan mereka satu tingkat di atas Chen Xuan. Dalam situasi ini, mendapatkan tempat tingkat pertama akan sama sulitnya dengan naik ke langit. Di tempat penonton, pasukan benua ilahi luar yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas dalam penyesalan. Mereka berharap melihat Li Luo menjadi yang teratas. Kemenangan Li Luo juga akan membawa kebanggaan bagi mereka semua. Tercela, ini sungguh sial, bagaimana ini bisa menjadi pertarungan kelompok. Lu Ming memukul pilar batu di sampingnya saat rasa frustrasi membanjiri wajahnya. Ini situasi yang sangat disayangkan bagi Li Luo, kata Sun Daseng. Bahkan Jing Taixu pun mengangguk setuju dengan ekspresi penyesalan. Perguruan tinggi Sun Daseng dan Jing Taixu telah menderita 3 kali kerugian dan tersingkir. Di antara ketiganya, mengejutkan bahwa perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi Lu Ming berhasil mendapatkan tempat tingkat kedua karena kemenangan dengan Li Luo. Sisanya memperoleh tempat tingkat ketiga. Yah, bagaimanapun juga itu mungkin tidak menjadi masalah. Bahkan dalam satu pertarungan pun, Li Luo mungkin tidak akan bisa menang. Ketiganya berada pada tingkat segel ilusi di tingkat resonansi surgawi kecil. Mereka jauh lebih kuat daripada Chen Xuan, kata Jing Taixu. Baik Lu Ming maupun Sun Daseng merasa sedikit tidak puas dengan kata-katanya yang menyedihkan. Namun, mereka tahu bahwa dia benar. Tidak peduli seberapa kuat Chen Xuan, masih ada kesenjangan yang signifikan antara dia dan Gao Suhan dan dua lainnya. Ujian terakhir Li Luo akan sangat sulit. Di saat yang sama, mentor Qi Chan mengerutkan kening. Jika itu adalah pertarungan tunggal, Li Luo hanya perlu mengalahkan satu lawan. Dalam pertarungan kelompok, dia harus bertarung melawan 3 lawan kuat yang memiliki niat jahat. Qi Chan mengatupkan giginya saat dia berkata, ini pasti ulah Wu Yu. Meskipun proses pengundian tampak adil, memainkan trik kecil adalah permainan anak-anak bagi seseorang dengan kekuatan seperti Wu Yu. Tidak ada yang akan curiga dia melakukan hal itu. Faktanya,
Tidak ada yang berani melakukannya. Bukanlah keputusan yang bijaksana untuk mempertanyakan tindakan seorang raja, apalagi tanpa bukti yang meyakinkan. Jadi, meskipun mentor Qi-chan menyimpan keraguan di dalam hatinya, dia tidak berani mengungkapkannya. Tatapan Li Luo tetap tenang. Situasi yang tidak menguntungkan ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan secara mental. Karena wakil kepala sekolah Wu Yu telah menentukan taruhannya, dia tentu saja tidak akan membiarkan dia menang dengan mudah. Apa yang dia harapkan adalah cobaan yang mirip dengan neraka dan bukan jalan-jalan di taman. Tidak perlu khawatir, mentor. Tidak ada yang tahu hasilnya sampai akhir, kata Li Luo. Qi-chan dengan ringan mengerucutkan bibirnya. Aku sudah membuatmu menanggung beban yang begitu berat, namun aku tidak bisa membantu dengan cara apapun. Aku hanya bisa duduk dan memperhatikanmu tanpa daya. Li Luo tersenyum. Ketika keluarga Luolan dikepung oleh musuh, kamu memilih untuk melepaskan posisimu dan menghadapi penguasa keluarga Lanling. Ini hanya 3 tingkatan segel ilusi, bahkan jika itu adalah 3 adipati, aku akan dengan senang hati mengangkat pedangku ke arah mereka untuk membalas budi. Petik 2. Mentor Qi-chan tersenyum tipis dan mengangguk. Kata-kata penghiburan Li Luo membuatnya merasa lega sebelum dia berbicara dengan penuh perhatian. Li Luo, lakukan saja yang terbaik. Tidak perlu membahayakan dirimu sendiri, dan gagal tidak masalah. Kita bisa memikirkan cara lain. Li Luo mengangguk sebagai tanda terima. Di panggung kehormatan, wakil kepala sekolah Wu Yu dengan acuh tak acuh memandang ke bawah ke lapangan, suaranya yang kuat terdengar di telinga semua orang. Pasukan dari 4 perguruan tinggi Sage harus masuk sekarang. Dengan itu, dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Di sampingnya, wakil kepala sekolah Kingman meliriknya sebelum dengan tenang berkomentar, tindakanmu terlalu kasar. Lalu kenapa? Apakah kamu berencana mengeksposku di depan umum? Wakil kepala sekolah Wu Yu membalas. Wakil kepala sekolah Kingman melanjutkan, ini tidak ada hubungannya denganku, kamu telah membuat keretakan dengan Li Luo. Saat dia akhirnya mencapai tahap raja, kamu bisa mengingatkanku lagi. Namun, sekarang, wakil kepala sekolah Wu Yu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau melanjutkan. Jika bukan karena dukungan dari garis darah Kaisar Surgawi Li Luo bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara dengannya. Pandangan apatisnya kemudian diarahkan ke platform pertempuran di tengah. Dengan perintahnya, keempat regu itu melesat ke depan dengan eksplosif, memasuki lapangan. Dikelilingi oleh sorak-sorai penonton, Li Luo memasuki platform untuk pertarungan terakhir. Itu adalah area yang sangat luas yang dipenuhi puncak batu misterius dalam berbagai bentuk dan ukuran. Melihat ke bawah dari atas, itu tampak seperti sebuah gua yang diukir dengan pedang. Di sini, kebisingan dari dunia luar dimatikan sepenuhnya. Li Luo perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya saat dia berdiri diam di puncak sendirian. Dia tidak cemas sama sekali meskipun tantangan tiba-tiba muncul. Matanya mengamati sekelilingnya sebelum tertuju pada puncak tertinggi di area tersebut. Dia membentangkan sayap energinya, terbang langsung ke langit dan mendarat di atas. Mengepalkan tangannya dengan erat, pedang naga gajah muncul di tangannya. Dia berdiri menyendiri dan mengintip ke kejauhan dengan tenang. Tempat ini seharusnya cukup mencolokkan. 3 regu lainnya dari perguruan tinggi Sage kemungkinan akan segera menyadarinya. Setelah itu, mereka pasti akan mengejarnya dari segala sisi. Li Luo tidak berniat untuk bersembunyi dan tetap diam seperti yang diperkirakan kebanyakan orang saat diadu dengan 3 regu penuh. Sebaliknya, dia berdiri di tempat yang paling jelas terlihat. Dia berencana untuk menghadapi ketiganya secara bersamaan. Banyak penonton yang bingung dengan gerakan tak terduganya. Obrolan mulai menyebar saat mereka mendiskusikan pendiriannya yang tidak biasa. Apakah Li Luo gila? Apakah dia ingin menyelamatkan mereka dari kesulitan menemukannya? Hahaha, dia pasti memilih untuk menyerah. Itu sudah diduga. Lagi pula, dia tidak punya peluang menang dalam situasi seperti ini. Lebih baik dia tersingkir lebih awal. Tidak mungkin. Apa yang sedang dilakukan Li Luo? Dia harus bersembunyi di tempat terpencil agar 3 regu lainnya tidak dapat menemukannya. Kalau begitu, cepat atau lambat mereka pasti akan bertarung satu sama lain. Dia harus datang, keluar hanya setelah kekuatan mereka berkurang. Setidaknya dia masih memiliki peluang menang yang tipis. Melompat keluar begitu saja sekarang hanya meminta kematian. Ini sudah berakhir. Kupikir dia akan menghasilkan keajaiban bagi perguruan tinggi Sage di benua ilahi luar. Diskusi panas pun terjadi. Perguruan tinggi Sage dari benua ilahi bagian dalam menyaksikan proses tersebut seolah-olah itu hanya lelucon,
sementara mereka yang berasal dari benua ilahi bagian luar menundukkan kepala karena kecewa. Mereka tidak dapat memahami perilaku bunuh diri Li Luo. Lu Ming, Sun Daseng, dan Jing Taixu juga saling memandang dengan bingung. Mereka juga merasa tidak percaya ketika melihat apa yang telah dilakukan Li Luo. Li Luo tidak bodoh atau ceroboh. Dia pasti punya alasan untuk melakukan itu. Lu Ming membela Li Luo saat dia melihat perguruan tinggi Sage benua ilahi luar lainnya tidak terkesan dengan tindakan Li Luo. Mereka mulai berbicara buruk tentang dia karena mereka tidak mengerti maksudnya. Lupakan saja, abaikan saja mereka. Mereka tidak bisa membela diri mereka sendiri, namun mereka mengkritik seseorang yang bisa melakukan apa yang tidak pernah mereka impikan, kata Jing Taixu padanya. Lagi pula Li Luo tidak berjuang demi mereka. Dia tidak akan peduli dengan kata-kata mereka. Lu Ming menghela nafas tanpa daya. Matanya yang menawan tertuju pada sosok yang berdiri di puncak batu. Berdiri tegak dengan pedang di tangan, Li Luo memiliki daya tarik tampan tertentu padanya. Sayangnya, hal ini tidak akan bertahan lama. Di tengah gosip di antara penonton, mentor Qi Chan ternyata sangat tenang. Dia fokus pada sosok yang berdiri di tengah medan perang. Anak laki-laki yang dia temui lebih dari setahun yang lalu telah menjadi dewasa. Bahkan setelah dia berangkat ke benua ilahi dalam yang penuh dengan bakat, dia terus berkembang menjadi pusat perhatian. Dia telah melihat banyak keajaiban yang diciptakan oleh tangannya. Karena itu, hal itu mungkin akan terjadi lagi. Katakan padaku, menurutmu apa yang dipikirkan bocah cilik itu? Di platform kehormatan, Wakil Kepala Sekolah Kingman menyaksikan dengan penuh minat saat dia tersenyum melihat pemandangan ini. Wakil Kepala Sekolah Wu Yu menjawab dengan acuh tak acuh, mungkin dia berharap mendapatkan kekalahan yang sensasional. Wakil Kepala Sekolah Kingman bersandar di kursinya. Dia meletakkan sikunya di sandaran lengan dan berkata sambil tersenyum, tapi kenapa aku merasa dia sengaja melakukannya untuk memikat 3 regu lainnya. Dengan melakukan ini, mata Wakil Kepala Sekolah Kingman sedikit berkedip. Apakah dia berencana menghabisi ketiga regu sekaligus? Wakil Kepala Sekolah Wu Yu tersenyum kecil. Tujuan yang ambisius. Bukankah dia takut terlempar dari puncak itu? Wakil Kepala Sekolah Kingman terkekeh dan menjawab, aku tidak tahu mengapa, tetapi melihat perilaku Li Luo, tiba-tiba aku merasa kamu mungkin kalah taruhan. Kau membiarkan imajinasimu lepas, Wakil Kepala Sekolah Kingman. 2 mutiara merah tua di telapak tangan Wakil Kepala Sekolah Wu Yu terus berputar satu sama lain, masing-masing dipenuhi cahaya misterius. Dia tidak terlalu memperhatikan tebakan liar Wakil Kepala Sekolah Kingman. Dia hanya tersenyum santai dan terus menonton. Mereka akhirnya sampai di sini. Berdiri di puncak batu tertinggi, mata tenang Li Luo akhirnya bergerak sedikit. Dia melihat ke kejauhan. Suara-suara tergesa-gesa terdengar dari sana. Setelah beberapa saat, 3 sosok agung muncul di langit di hadapannya. Mereka mendarat di 3 puncak batu lainnya yang tidak terlalu jauh sementara anggota regu mereka bergegas ke belakang mereka. Mereka tersebar luas, membentuk setengah lingkaran seolah mengelilingi Li Luo dan menutup rute pelariannya. Li Luo, kamu tidak berencana bersembunyi. Gao Suhan dari perguruan tinggi Sage Danau bertanya sambil menatapnya dengan heran. Apakah kamu mencoba memastikan kami menemukanmu? Gu Jing dari perguruan tinggi Sage Guntur melanjutkan sambil memicingkan matanya. Junior yang tampan, wajahmu sangat imut hingga aku hampir tidak tega memukulmu, kata Tong Yan dari perguruan tinggi Sage Bulan sambil tertawa kecil. Buah dada besar di tubuh mungilnya bergoyang saat dia berbicara. Kenapa aku harus bersembunyi? Li Luo bertanya dengan santai saat 3 orang lainnya menatapnya. Mendengar ini, Gao Suhan dan yang lainnya menganggapnya sedikit lucu. Apakah dia benar-benar tidak tahu kenapa? Li Luo, berhentilah berakting. Kamu tidak akan bisa membicarakan jalan keluar dari masalah ini. Gao Suhan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik pada percakapan lebih lanjut. Aku akan memberimu 2 pilihan. Kamu bisa memilih untuk keluar dengan anggun sendirian atau, kami bisa mengirimmu terbang, ancamnya dengan tenang. Jangan bilang kami menindasmu dengan angka. Omong kosong seperti itu tidak akan merugikan kami. Li Luo menggelengkan kepalanya dan balas tersenyum, aku pikir ada pilihan ketiga yang tersedia. Bagaimana kalau, aku mengirimi kalian pergi saja? Ekspresi Gao Suhan dan Gu Jing menjadi kosong saat mendengar ini. Mereka tidak mau lagi bercanda dengan Li Luo. Dalam sekejap mata, kekuatan resonansi dalam jumlah besar melonjak di dalam tubuh mereka. 2 segel emas ilusi terlihat samar-samar dalam kekuatan resonansinya yang sangat besar.
Mereka terus-menerus menyerap energi alam duniawi dari lingkungannya, memancarkan tekanan yang luar biasa. Junior Liluo, lelucon itu sama sekali tidak lucu, jawab Tong Yan sambil tersenyum sambil memanggil kekuatan resonansinya juga. Segel emas resonansi surgawi muncul dari tubuhnya. 3 elit kelas segel ilusi berdiri di udara dengan aura yang menghancurkan. Lawan mutiara surgawi lainnya akan mati tercekik hanya karena tekanan saja. Di belakang mereka bertiga, anggota pasukan lainnya membentuk pengepungan dan mengeluarkan niat membunuh. Namun, Liluo tetap tidak terpengaruh. Rambut putih keabu-abuannya berkibar-kibar seiring angin bertiup. Jari-jarinya mengetuk gagang pedangnya dengan ringan, seolah ada ritme di dalamnya. Di mata orang lain, tampaknya tidak bijaksana baginya untuk memikat semua musuhnya sekaligus. Namun, itu hanya karena mereka tidak memahaminya dengan baik. Bagi Liluo, tidak peduli apakah itu 1 atau 3 orang. Mengaktifkan jurus pamungkasnya sekali saja akan menghabisi semua orang. Tentu saja, akan lebih efisien baginya untuk mengumpulkan mereka dan mengeluarkan semuanya sekaligus. Liluo memejamkan mata saat pikirannya terfokus pada istana resonansi cahaya airnya. Di permukaan danau yang tenang terdapat sekitar 10 mutiara air yang berisi sumber energi asal. Dia telah menghabiskan banyak biaya saat bertarung melawan Chen Xuan, dan tidak ada cukup waktu untuk mengisi kembali persediaannya. Namun, Liluo tidak berencana menggunakannya di sini. Dia menatap langsung ke danau yang jernih. Ada 5 segel emas purba yang berenang di dalamnya seperti ikan mas yang hidup. Kali ini, kita harus bertindak besar, pikir Liluo dalam hati. Seiring dengan pemikirannya, ombak besar mulai bergejolak di permukaan danau yang jernih, dan pusaran air tiba-tiba meletus di dalamnya. 5 segel emas purba diaktifkan, dan pada saat itu, aliran cahaya keemasan muncul dari setiap segel. Ketika sinar cahaya keemasan terbentang, 5 segel emas kuno secara bertahap mulai meredup. Kekuatan resonansi Liluo mulai melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan saat cahaya keemasan yang dipenuhi dengan sumber energi asal menyatu dengan kekuatan resonansinya. Lalu dia perlahan membuka matanya. 5 mutiara surgawi yang bersinar muncul di belakangnya. Setelah ini, semakin banyak muncul. Ketika mutiara surgawi ke-8 muncul, keributan besar terjadi di antara para penonton. 8 mutiara surgawi. Liluo telah memperkuat dirinya sekali lagi. Meski begitu, dia tidak berhenti sampai di sini. Dia memfokuskan pikirannya dan mengaktifkan pil benih naga sejati di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Gao Suhan dan kelompoknya yang kebingungan dan tersenyum. Semuanya, aku akan menjadi besar. Pil benih naga sejati, dragonifikasi. Ketika Liluo mengaktifkan pil benih naga sejati, raungan drakonik yang dalam dan rendah bergema di setiap sudut tubuhnya. Darahnya mulai memanas dengan kecepatan yang mencengangkan. Secara bertahap, warnanya berubah dari merah segar menjadi emas. Energi dalam jumlah besar mengalir melalui darahnya seperti aliran deras. Tulangnya juga mulai membesar. Tubuhnya tampak semakin besar, dan sisik naga emas muncul di kulitnya. Telapak tangannya semakin lebar dan kukunya menjadi setajam pedang. Rambut putih abu-abunya juga tumbuh lebih panjang dengan kecepatan yang mengejutkan. Terbentang seperti air terjun putih, menari liar di tiup angin. Hanya dalam beberapa saat, telapak tangan Liluo telah berubah menjadi sepasang cakar naga yang kuat. Cakarnya memegang pedang naga gajah. Dengan ayunan biasa, kekosongan itu segera terpotong dan aliran energi pedang terbang melintasi medan perang, membelah puncak batu di kejauhan menjadi 2. Pada saat ini, Liluo seperti seekor naga yang ganas. Gelombang energi liar meledak darinya. Seiring dengan setiap gelombang, ketakutan akan naga yang sangat besar berdenyut di seluruh lapangan. Wajah Gao Suhan dan 2 lainnya berubah total saat menyaksikan adegan ini. Tekanan yang dikeluarkan Liluo membuat kekuatan resonansi di dalam tubuh mereka bersirkulasi lebih lambat. Tidak heran dia berani melawan kita sendirian. Dia memiliki kartu as yang lebih baik lagi yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Gao Suhan berkata dengan wajah gelap. Untuk pertama kalinya, dia akhirnya merasakan bahaya yang datang dari Liluo, yang telah menjalani dragonifikasi. Dengan kata lain, Liluo telah mendapatkan kekuatan yang sangat besar melalui ini sehingga dia mampu melawan musuh kelas segel ilusi. Untungnya, ada 3 orang di sini. Saat Gao Suhan memikirkan langkah selanjutnya, Liluo menyerang tanpa ragu-ragu. Setelah melepaskan semburan energi vulkanik dari tubuhnya, Liluo akhirnya mengerti.
Dragonifikasi dari pil benih naga sejati berada jauh di atas tubuh naga yang disucikan 9 sisik, ini adalah metamorfosis sempurna. Terlepas dari ledakan energi liar dari dragonifikasi, tubuh Liluo juga semakin kuat. Kulitnya sekarang begitu tebal sehingga tidak satu pun dari 3 lawan di depannya yang bisa melukainya. Dan ini hanyalah permulaan. Liluo tidak memiliki rencana untuk bertarung ketahanan dengan ketiga regu. Dia mengerti bahwa ledakan kekuatan seperti itu hanya bersifat sementara, dan dia akan memasuki periode kelemahan setelahnya. Karena itu, dia harus mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Kali ini, dia akan membersihkan medan perang tanpa gerakan tidak perlu. Cahaya keemasan berputar di matanya saat dia memfokuskan pikirannya. Detik berikutnya, terdengar dering pedang bergema di langit di atas. Energi pedang yang tak ada habisnya menghujani dari langit dan membentuk formasi pedang yang misterius dan kunomor energi pedang dalam jumlah besar melonjak ke lapangan ketika 2 pedang taring naga secara bertahap muncul dalam formasi. Salah satunya adalah pedang biru muda yang dikelilingi cahaya air. Itu memiliki ketajaman yang tak tertandingi yang bisa membelah apapun di dunia menjadi 2. Yang lainnya adalah pedang zamrud yang sepertinya memiliki tunas yang tumbuh darinya. Itu seperti pohon kuno raksasa yang penuh vitalitas dan kekuatan hidup. Dengan datangnya pedang tersebut, aliran cahaya pedang mengalir di sekeliling, meninggalkan potongan tipis dan bersih di kehampaan saat mereka lewat. Inilah pedang yang mengalahkan Chen Xuan. Gao Suhan dan 2 lainnya segera mengenali pedang biru muda itu. Yang paling mengejutkan adalah sekarang ada 2 pedang seperti itu. Teman-teman, tolong jangan menahan apapun jika kamu tidak ingin menjadi batu loncatan. Liluo, tidak sederhana. Gao Suhan berteriak pada 2 orang lainnya. Namun, peringatannya tidak diperlukan. Wajah Gujing dan Tong Yan berubah serius begitu mereka melihat apa yang telah dilakukan Liluo. Liluo telah tumbuh begitu kuat sehingga mereka mulai waspada. Pertumbuhan eksplosif seperti itu kemungkinan hanya akan bertahan dalam satu serangan. Tidak heran dia memikat kita semua, dia berencana menyelesaikan pertarungan ini dalam satu serangan. Kata Tong Yan. Meski begitu, sudah terlambat bagi mereka untuk berpisah sekarang. Formasi pedang telah turun dan menyelimuti area tersebut sepenuhnya. Jika mereka berpisah sekarang, mereka pasti akan musnah. Siapa yang takut padanya? Kita bertiga berada di kelas segel ilusi. Tak peduli trik apapun yang dia punya, tidak mungkin dia bisa mengalahkan kita. Gujing mendengus dingin. Setelah mengatakan itu, dia memimpin serangan balik. Kekuatan resonansi petir berwarna perak meraung di sekelilingnya, dan palu hitam muncul di tangannya. Palu itu ditancapkan tanda petir berisi 2 tanda mata ungu yang bersinar redup. Terbukti, palu hitam itu adalah artefak berharga bermata ungu kembar. Setiap perguruan tinggi Sage telah menghabiskan banyak uang untuk mempersiapkan evaluasi akademik dan membekali siswanya dengan barang-barang terbaik. Saat Gujing mengayunkan palu hitam, kilatan petir beterbangan dan bajunya hancur total. Ketika tubuh kokohnya terungkap, dia dengan cepat membentuk segel tangan dengan satu tangan. Kekuatan resonansi petir tercurah, dan drum perak raksasa terbentuk di depannya. Saat drum raksasa itu bergetar, suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema di udara. Gujing mencengkeram palunya dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke drum perak dengan sekuat tenaga. Seni Adipati, genderang guntur surgawi. Ketika palu hitam jatuh ke drum perak, ledakan yang dihasilkan begitu besar hingga puncak batu di sekitarnya bergetar hebat. Detik berikutnya, petir agung terbang keluar dari drum raksasa dan terkompresi dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi ular piton petir raksasa yang membentang lebih dari 10.000 kaki. Ular piton petir menerobos langit dan menyerang langsung ke arah Liluo. Bukan itu saja, Gujing memfokuskan pikirannya, dan segel emas resonansi surgawi perlahan turun dari langit. Itu bergabung dengan piton petir, menyebabkan ukurannya membesar. Itu tumbuh beberapa kali lebih besar dan sepertinya akan meledak karena konsentrasi energi yang sangat besar. Ini adalah efek khusus dari segel emas resonansi surgawi, untuk memperkuat kekuatan seni resonansi. Pada saat yang sama, Tong Yan juga sedang mempersiapkan serangannya. Sarung tangan emas gelap dengan pola ganas muncul di sekitar tinjunya, 2 tanda mata ungu bersinar samar di punggungnya. Meskipun Tong Yan bertubuh kecil, tubuhnya memancarkan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan resonansi 5 warna meraung menjadi hidup saat gambar sapi surgawi 5 warna raksasa muncul. Dia kemudian membentuk segel tangannya dengan ekspresi serius. Energi yang mengalir di tinjunya begitu besar sehingga kekosongan di sekitarnya sedikit bergetar.
Meskipun tinjunya tampak kecil, namun cukup kuat untuk menghancurkan gunung sepenuhnya. Sesaat kemudian, Tong Yan melancarkan pukulannya. Seni Adipati, Minotaur Pembelah Lautan. Teriakan liar Minotaur bergema di udara. Manifestasi tinju setinggi ribuan kaki terbang melintasi udara. Itu seperti Minotaur yang mengamuk dengan hebat, melepaskan gelombang kejut yang menembus awan di langit. Di sisi Gao Suhan, kekuatan resonansi hitam yang menakutkan berkumpul di atasnya. Itu seperti lautan racun mematikan dengan arus deras yang deras. Dia membuka mulutnya, dan pil racun berwarna hijau giok meluncur dari lidahnya. Pil itu jatuh ke lautan kekuatan resonansi, dan racunnya semakin kuat. Gao Suhan membentuk segel tangan dengan cepat dengan kedua tangannya, dan lautan racun mulai menyusut. Pada akhirnya, lautan menghilang dan yang tersisa hanyalah tetesan cairan hitam pekat yang melayang di langit di atas. Tetesan hitam itu sangat pekat, dan bau aneh samar-samar tertinggal di udara. Ketika mereka menyadari baunya, wajah Gu Jing dan Tong Yan sedikit berubah dan mereka dengan cepat menjauh. Tetesan itu adalah racun yang sangat mematikan. Jika mendarat di hutan, ia dapat mengikis lahan sepenuhnya dan membunuh semua tanaman. Wajah pucat Gao Suhan berubah sedikit kemerahan saat dia menjentikkan jarinya. Seni Adipati, 1000 racun melenyapkan air surgawi. Mereka bertiga telah mengeluarkan keterampilan terbaik mereka tanpa ragu-ragu. Ditambah dengan penguatan dari segel emas resonansi surgawi mereka, kekuatan gabungan mereka dapat dengan mudah menyaingi seorang kultivator tingkat resonansi surgawi kecil tingkat segel sejati. Banyak penonton yang benar-benar kagum dengan barisan seninya. Bahkan para elit Zhongsha, Mo Yun, dan Aula Bintang 4 dari perguruan tinggi Sage asal surgawi menyaksikan dengan takjub. Li Luo akan mendapat masalah, kata Mo Yun. 5 mutiara baru saja memaksa 3 lawan sekelas segel ilusi untuk memberikan segalanya. Li Luo tidak akan kalah tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kata Jiang Wanyu sambil menatap Li Luo dengan kagum. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin akan dinominasikan untuk memasuki Aula Peng Hinwi lebih awal jika dia adalah siswa di perguruan tinggi kita. Beberapa mahasiswa perguruan tinggi Sage asal surgawi bereaksi ketika mereka mendengar ini. Mereka tahu betul apa yang dimaksud dengan Aula Peng Hinwi dan betapa sulitnya bagi seseorang untuk masuk nominasi lebih awal. Ini membutuhkan bakat luar biasa yang hanya dapat ditemukan sekali dalam beberapa abad. Mo Yun sangat tidak senang saat mendengar ini, tapi dia tidak bisa membantah. Bahkan baginya, mustahil untuk memaksa 3 lawan kelas segel ilusi menjadi seperti itu sendirian. Dia hanya ingin melihat Gao Suhan dan 2 lainnya melenyapkan Li Luo. Kalau tidak, orang itu akan menciptakan keributan besar di antara semua perguruan tinggi. Saat Mo Yun mengharapkan kekalahannya, Li Luo juga menyaksikan serangan habis-habisan yang datang dari ketiganya. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Namun, Li Luo tidak terlalu peduli dengan mereka. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada formasi pedang di atas. Kedua pedang taring naga telah terwujud, tetapi Li Luo tidak akan berhenti di situ. Fiuh! Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan resonansi keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama, cahaya mulai bersinar di dalam formasi pedang. Itu adalah cahaya yang sangat terang dan menyilaukan yang menyala seperti nyala api matahari. Untaian energi murni terkondensasi di sekitarnya, dan secara bertahap, bentuk samar pedang taring naga bisa terlihat. Cahaya cemerlang berkilauan di sekitar pedang taring naga yang baru. Benar-benar mempesona. Sinar cahaya beredar di sekitar pedang, mirip dengan api pemurni yang mengelilingi benda suci. Ini adalah pedang taring naga ketiga yang ditempa Li Luo. Pedang taring naga cahaya, itu adalah kombinasi dari resonansi cahaya dan resonansi naganya. Namun, pedang taring naga cahaya tidak terwujud sepenuhnya. Resonansi cahaya adalah resonansi sekunder Li Luo, jadi resonansi ini jauh lebih lemah dibandingkan resonansi air dan kayu, yang merupakan resonansi utamanya. Meskipun demikian, itu adalah kekuatan yang menakutkan untuk dilihat dengan dorongan dari formasi pedang taring naga resonansi segudang. Li Luo membentuk segel tangan dengan cepat dengan kedua tangannya. 3 pancaran energi pedang terbang keluar dari 3 pedang taring naga, meninggalkan jejak cahaya di belakang. Mereka berkumpul di formasi pedang taring naga resonansi segudang dan menyatu bersama. Energi pedang kosmik dalam jumlah yang padat dan tak terhentikan muncul dari dalam formasi pedang. Tampaknya dipenuhi dengan asteroid yang tak terhitung jumlahnya. Saat energi lewat dengan jejak cahaya yang megah, ia tampak seperti naga purba raksasa yang berenang di galaksi tak terbatas.
Sebuah kekuatan yang tak terlukiskan memancar darinya, merobek kekosongan dan meninggalkan tanda-tanda fragmentasi di sekitarnya. Li Luo mengerahkan seluruh kekuatannya dan mendorong telapak tangannya. Taring naga resonansi 3, fantasi pedang pemusnahan kekosongan. Cahaya pedang kosmik menyapu medan perang. Kemanapun ia melewatinya, energi alam duniawi dilenyapkan. Semua orang menyaksikan dengan kaget saat cahaya pedang berbenturan langsung dengan serangan terkuat dari Gao Suhan dan kelompoknya. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, gelombang kejut energi yang mengerikan meledak. Cahaya menyilaukan membanjiri tempat kejadian, dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi selama tabrakan. Meskipun betapa sulitnya melihat medan perang, semua orang ingin mengetahui akhir dari pertempuran itu sesegera mungkin, jadi mereka dengan paksa tetap membuka mata lebar-lebar, mengakibatkan air mata di setiap wajah. Saat semua orang menyaksikan tanpa mengedipkan mata, cahaya pedang yang sangat kuat akhirnya mulai mereda. Seluruh tempat menjadi hening sejenak. Hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah kekacauan yang terjadi di medan perang. Puncak batu yang tak terhitung jumlahnya telah rata dengan tanah. Ada bekas pedang dalam yang tak ada habisnya tersisa di seluruh medan. Namun, tanda pedangnya berbeda satu sama lain. Beberapa diiris dengan sangat rapi, tampak seperti dibuat dengan sangat halus, beberapa di antaranya dipenuhi tunas-tunas yang sedang tumbuh, yang lainnya hanya terbakar dengan api suci. Hanya dalam satu bentrokan, setengah dari medan perang yang luas telah hancur. Penonton yang tak terhitung jumlahnya mengamati sekeliling dengan panik. Akhirnya, mata mereka tertuju pada puncak batu tertinggi. Ada Li Luo yang berbentuk naga, berdiri di posisi yang sama dengan pedang di tangannya. Rambut putih abu-abunya menari-nari seiring angin bertiup. Dia tetap tidak tersentuh. Namun, kekuatan resonansi menakjubkan yang dia tunjukkan sebelumnya berkurang dengan cepat. Ini termasuk sisik naganya dan tubuh naganya. Dia dengan cepat kembali normal. Bagaimana dengan Gao Suhan dan yang lainnya? Apakah mereka selamat dari bentrokan itu? Kerumunan itu buru-buru melihat sekeliling lagi. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya melihat sekelompok sosok yang dikelilingi cahaya zamrud samar di medan perang yang hancur. Itu tidak lain adalah Tong Yan, Gu Jing, dan yang lainnya. Melihat keadaan mereka saat ini, terlihat jelas bahwa mereka telah kehilangan kesadaran akibat tabrakan tadi. Jika bukan karena harta penyelamat hidup yang merekitaliki, mereka mungkin terbunuh oleh serangan Li Luo sebelumnya. Hembusan udara dingin terdengar di platform pengamatan melingkar saat ini. Ketika Tong Yan, Gu Jing, dan rekan satu tim mereka terlihat, pertarungan telah diputuskan. Cahaya pedang menakutkan dari Li Luo telah menyapu medan perang dan menghabisi ketiga tim dalam satu serangan. Tiba-tiba, keributan besar terjadi di tribun penonton. Aku belum melihat Gao Suhan. Seseorang berseru kaget. Mendengar ini, kerumunan itu kembali ke dunia nyata. Memang benar, tidak ada tanda-tanda Gao Suhan terluka dimanapun. Di mana dia? Di sana. Seseorang berteriak. Semua orang menoleh. Ada tumpukan puing bercampur genangan cairan beracun berwarna hitam pekat. Cairan itu dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi seseorang yang tergeletak di tanah. Itu adalah Gao Suhan. Wajahnya pucat dan tubuhnya penuh luka. Dia terbaring tak bergerak, nyaris tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Namun, terlihat jelas dia masih sadar. Meskipun dia terluka parah akibat serangan itu, dia berhasil menahan nafas terakhirnya. Dia belum tersingkir. Meskipun demikian, matanya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Cahaya pedang yang menyapu medan perang sebelumnya telah meninggalkan bekas luka mental yang dalam benaknya. Berdiri di puncak batu, Li Luo juga memperhatikan Gao Suhan. Dia cukup terkejut. Pria itu memiliki kartu as yang sangat kuat untuk melindungi hidupnya sendiri, melarikan diri dari serangan yang menghancurkan itu. Namun, jelas bahwa dia adalah anak panah di akhir penerbangannya. Li Luo memanggil sedikit kekuatan resonansi yang tersisa dalam dirinya. Dia kemudian melayang turun dari puncak batu dengan pedang naga gajah di tangannya. Pedang itu terseret ke tanah, mengeluarkan suara melengking saat dia perlahan berjalan menuju Gao Suhan. Mata Gao Suhan penuh ketakutan saat dia melihat setiap langkah yang diambil Li Luo ke arahnya. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, dia mencoba mengumpulkan kekuatan resonansi apapun yang bisa dia temukan. Namun, tubuhnya benar-benar kelelahan dan tidak mampu bergerak sedikit pun. Tunggu, Li Luo, tunggu. Gao Suhan berteriak dengan tergesa-gesa. Aku punya saran. Li Luo melambat. Namun, dia tidak berhenti sepenuhnya. Senyuman tipis di bibirnya membuat Gao Suhan bergidik.
Li Luo, kamu telah menyingkirkan dua perguruan tinggi Sage lainnya. Ada dua slot tingkat pertama, jadi kamu tidak perlu melanjutkan pertarungan ini lagi. Kita masing-masing dapat mengambil salah satu slot. Teriak Gao Suhan. Dia telah kehilangan semua keangkuhan yang dia tunjukkan sebelumnya. Saat ini, dia seperti ikan di talenan, menunggu Li Luo mendaratkan pukulan terakhirnya. Meskipun dia tahu bahwa Li Luo juga kelelahan, situasinya jelas lebih buruk. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Li Luo berhenti sejenak, tampak berpikir keras. Hanya tersisa dua perwakilan di atas panggung. Memang benar, mereka tidak perlu terus berjuang lagi. Gao Suhan sangat gembira saat melihat Li Luo menghentikan langkahnya. Dia melanjutkan, Li Luo, lebih baik mencari satu teman lagi. Tidak perlu terlalu kejam. Li Luo tersenyum. Saat Gao Suhan mulai merasa bahagia, Li Luo mulai berjalan lagi, masih menyeret pedang naga gajah di tanah. Akhirnya, dia sampai di depan Gao Suhan. Saran yang menarik. Li Luo tersenyum cerah sambil menatap Gao Suhan. Namun, aku ingat pernah mendengar seorang mentor dari kampusmu mengancam mentorku beberapa hari yang lalu. Dia mencoba merampas hak kami untuk berpartisipasi dari perguruan tinggi Astral Sage. Jadi, sayang sekali. Li Luo perlahan mengangkat pedang naga gajah. Aku harus menolak saranmu. Meskipun mengesampingkan Gao Suhan tidak akan mempengaruhi penempatan Li Luo merasa tidak ada alasan untuk melepaskannya begitu saja. Gao Suhan tidak menyarankan pembagian keuntungan di awal pertarungan, jadi mengapa Li Luo menyetujuinya di akhir pertarungan? Tidak perlu menunjukkan kebaikan seperti itu, dia bukan Sein. Kadang-kadang, dia juga merasakan keinginan untuk membalas dendam. Gao Suhan berteriak dengan marah, Li Luo, apakah kamu ingin berkelahi dengan perguruan tinggi Sage Danau? Tidak perlu terlalu ekstrim. Kamu tidak perlu melakukan ini. Dengan keadaan saat ini, kita berdua bisa menjadi pemenang. Li Luo sedikit bingung, menatap Gao Suhan dengan tatapan aneh. Jika kamu tidak senang, mintalah kepala sekolahmu untuk datang mencariku di faksi Taring Naga. Brengsek. Gao Suhan mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Dia lupa bahwa pria di depannya bukan hanya seorang siswa, dia juga anggota garis darah Kaisar Surgawi Li. Faktanya, dia adalah cucu tercinta dari kepala faksi Taring Naga. Dan kepala faksi itu adalah Raja Mahkota Ganda, jauh lebih kuat dari kepala sekolah mereka. Karena itu, ancamannya sebelumnya sama sekali tidak berguna. Saat Gao Suhan menyaksikan dengan putus asa, Li Luo mengangkat pedang naga gajah dan menebas ke arah kepalanya. Meskipun Gao Suhan tahu bahwa dia berada di bawah perlindungan medan perang, dia tidak bisa membiarkan dirinya terkena serangan. Dia mengerahkan kekuatan terakhirnya dan berteriak dengan suara serak, aku menyerah. Pedang itu berhenti tepat di depan Gao Suhan. Bagus. Li Luo tersenyum bahagia sambil dengan lembut menepuk wajah pucat Gao Suhan dengan ujung pedangnya. Dia terus menahan rasa lelah yang menjerit di tubuhnya saat dia meraih pedang dengan kedua tangannya. Menggunakan senjatanya sebagai pendukung, dia menatap wasit di langit di atas dan bertanya, jadi, bisakah diumumkan bahwa aku telah memenangkan pertarungan terakhir? Pada titik ini, wasit dari perguruan tinggi Sage asal surgawi akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Hatinya sedikit goyah saat dia melihat kekacauan yang terjadi di medan perang. Terlepas dari kenyataan bahwa serangan Li Luo tidak kasar, bahkan seorang ahli seperti dia melihat potensi pemuda di hadapannya. Ini adalah monster lainnya. Setelah wasit memikirkannya, suaranya yang nyaring dan jernih bergema di udara. Itu bergema di telinga setiap penonton. Pemenang pertarungan terakhir evaluasi akademik adalah Perguruan Tinggi Astral Sage, Li Luo. Tempat itu meledak dalam kegembiraan. Ketika wasit mengumumkan Li Luo sebagai pemenang akhir, seluruh penonton bersorak-sorai memekakkan telinga. Semua orang terkejut karena mereka baru saja menyaksikan keajaiban langka. Karakter utama dari evaluasi akademis biasanya adalah perguruan tinggi Sage dari benua ilahi asal surgawi. Perguruan tinggi Sage benua ilahi luar hanya dapat dikirim dalam kemasan. Mampu memperoleh tempat lapis kedua dianggap sebagai hasil yang layak bagi mereka, tempat tingkat pertama tidak ada hubungannya dengan mereka. Meskipun perguruan tinggi Sage di benua ilahi luar hanya bisa memandangi sumber daya yang dialokasikan pada tingkat pertama dengan mata penuh rasa iri, tidak ada banyak pilihan. Perbedaan lingkungan yang besar membuat kesenjangan di antara mereka sangat besar. Mereka berada pada tingkat kekuatan yang sangat berbeda. Namun, dalam situasi khusus ini, representasi Li Luo dari perguruan tinggi Astral Sage dan kemenangan berikutnya atas siswa paling elit dari perguruan tinggi Sage benua ilahi dalam sungguh mencengangkan.
Mereka akhirnya bisa melihat nilai sebenarnya Li Luo dalam kompetisi ini. Tidak ada seorang pun dalam sejarah peristiwa tersebut yang pernah sendirian mewakili kampus mereka dan berjuang seperti yang dia lakukan. Dia kekurangan dalam hal jumlah dan tingkat kultivasi, jadi tidak ada yang bisa memahami bagaimana Li Luo berhasil mengusir tatapan lapar dari 3 perguruan tinggi Sage hanya dengan lambaian tangannya. Itu juga dilakukan dengan bersih. Hasil yang mengejutkan merupakan pukulan bagi semua orang dan ekspektasi mereka. Ini terlalu gila, akhirnya Lu Ming berkata setelah melamun selama beberapa waktu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi ngeri terlihat di wajahnya. Jing Taixu dan Sun Daseng tampak seperti telah diubah menjadi kayu. Bahkan Jing Taixu yang biasanya tenang dan acuh tidak mengatakan apapun. 5 mutiara telah menghadapi 3 kelas segel ilusi dan pasukan mereka. Jika seseorang mengklaim bahwa Li Luo berada di kelas segel sejati, hal itu dapat dipercaya mengingat hasil ini. Namun, kenyataannya dia tidak melakukannya. Ini adalah bagian yang paling sulit dipercaya. Sun Daseng menghela nafas. Tidak heran jika para kultivator dari benua ilahi luar terus-menerus berusaha memasuki benua ilahi bagian dalam. Peluang dan kondisi pengembangan diri tidak ada bandingannya. Lu Ming dan Jing Taixu sepakat. Ketika ketiganya menghela nafas serentak, para siswa dari perguruan tinggi Sage benua ilahi luar bersorak-sorai. Meskipun kemenangan Li Luo tidak ada hubungannya dengan mereka, dia dianggap sebagai wakil mereka. Kemenangannya akan meredam momentum dan arogansi perguruan tinggi Sage benua ilahi yang biasanya tidak berkenan bahkan melirik mereka sekilas. Sementara itu, orang-orang dari perguruan tinggi Sage benua ilahi dalam saling menatap dengan tatapan kosong. Antusiasme mereka terhenti karena hasil ini tidak terbayangkan. Namun, mereka secara pribadi telah menyaksikan cahaya pedang mengerikan yang digunakan Li Luo dan mereka memahami bahwa bukan perwakilan mereka yang tidak mencoba, melainkan fakta bahwa Li Luo terlalu ganas. Tidak heran dia meninggalkan jejak di Kronik Empyrean. Dia benar-benar telah menunjukkan apa artinya menjadi tak tertandingi di antara seangkatannya. Dia benar-benar menang, di tengah teriakan perayaan, mentor Cichan tersesat di dunianya sendiri. Jelas sekali bahwa kejutan ini datang terlalu cepat, dan dia merasa sulit untuk memahami dan menerimanya. Pertarungan Li Luo berlangsung cepat dan menentukan. Dia berasumsi Li Luo akan berusaha menyelesaikan masalah sebelum mengambil tindakan. Sebaliknya, dia telah menyapu bersih lawan-lawannya dengan kekuatan yang luar biasa. Bukankah ini berarti aku bisa mendapatkan sumber daya untuk posisi tingkat pertama? Tidak, itu tidak benar. Itu adalah 2 bagian sumber daya. Ini karena pertaruhan dengan wakil kepala sekolah Wu Yu. Mentor Cichan tidak khawatir pria itu akan mengingkari taruhannya. Tidak peduli apa, dia adalah seorang raja dengan reputasi yang harus dijunjung tinggi. Wu Yu tidak akan mengingkari janjinya. 2 porsi sumber daya akan menghasilkan jumlah yang signifikan. Bagi perguruan tinggi Astral Sage, ini mirip dengan mengirimkan batu bara di musim dingin dan membiarkannya terlahir kembali. Itu akan memungkinkan mereka untuk keluar dari keputusasaan. Memikirkan hal ini saja sudah membuat mentor Cichan tersenyum. Wakil kepala sekolah Susin pasti akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata ketika dia kembali. Menilai dari betapa cemasnya wakil kepala sekolah Susin dalam beberapa bulan terakhir, dia mungkin akan benar-benar mendirikan patung Li Luo sebagai kompensasi. Mentor Cichan dengan ringan tertawa memikirkan hal itu. Bocah ini. Banyak siswa dari perguruan tinggi Sage asal surgawi juga terdiam. Hanya setelah beberapa saat, Zongsa menghembuskan udara keruh dengan ekspresi rumit di wajahnya. Mo Yun masih diam sementara Jiang Wanyu menatapnya dengan mata indahnya. Serangan yang menakjubkan. Ekspresi Jiang Wanyu juga terus berubah. Seni adipati itu pasti berada di atas tingkat kenaikan jiwa. Hati orang banyak melonjak ketika mendengar kata-katanya. Bukankah ini berarti ia telah mencapai tingkat takdir? Seni adipati seperti itu dianggap tingkat atas bahkan di perguruan tinggi kuno asal surgawi. Seni adipati manapun, bahkan yang tingkat komuni, akan menjadi kartu as yang mematikan, kekuatan seseorang akan jauh melebihi rekan-rekannya. Jika seseorang mampu menguasai seni adipati tingkat kenaikan jiwa, maka mereka akan mampu mengalahkan lawan di tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Adapun seni adipati tingkat takdir, itu adalah sesuatu yang bahkan siswa paling elit pun tidak berani memikirkannya. Seni seperti itu sudah sangat langka, dan kesulitan dalam mengembangkannya jauh melampaui imajinasi terliar mereka. Sementara itu, Li Luo mampu menguasai seni menakutkan di tingkat mutiara surgawi. Ini mengingatkanku pada kakak senior jenius dari Aula Peng Hinui, artis jiwa, kata Zongsa.
Wajah Jiang Wanyu berubah saat dia bertanya, apakah yang kamu maksud adalah orang yang mengembangkan banyak seni adipati hingga kesempurnaan agung? Senior Feng Lingyuan. Ketika beberapa siswa lain mendengar nama itu, mereka melirik ke samping dengan sedikit ketakutan. Jelas sekali, Senior Feng Lingyuan adalah orang yang luar biasa. Di Aula Peng Hinui, tempat berkumpulnya orang-orang yang benar-benar berbakat, dia adalah salah satu yang berada di antara tiga teratas dalam hal bakat mengerikan. Julukan, artis jiwa, adalah sesuatu yang diberikan secara pribadi oleh kepala sekolah kepadanya. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat orang lain tahu betapa mengerikannya bakatnya dalam memahami seni resonansi. Dan Zhong Sa membandingkannya dengan Li Luo. Pertarungan yang baru saja dia saksikan benar-benar membuatnya sangat terkejut. Saat tribun penonton dipenuhi kemeriahan, suasana di platform yang terhormat tampak sedikit stagnan. Dua mutiara merah di tangan wakil kepala sekolah Wu Yu telah berhenti berputar. Sebaliknya, tinjunya terkepal erat dan kedua mutiara itu memancarkan gelombang getaran yang keras, menyebabkan kekosongan bergetar. Wakil kepala sekolah Wu Yu, tolong jangan hancurkan tempat ini, aku tidak ingin bertanggung jawab membantumu membereskan semuanya, wakil kepala sekolah Kingman mengingatkannya. Wakil kepala sekolah Wu Yu masih tanpa ekspresi saat telapak tangannya terbuka dan kedua mutiara merah itu ditelan. Sepertinya tebakanku sebelumnya tidak menggelikan seperti yang kamu kira. Akhirnya menjadi kenyataan. Wakil kepala sekolah Kingman tersenyum tipis. Sepertinya dia menikmati momen itu, tidak peduli dengan kenyataan bahwa dia akan membuat marah Wu Yu. Mata wakil kepala sekolah Wu Yu menyusut ketika dia berkata, ini benar-benar tidak terduga. Bagaimanapun juga, Li Luo berasal dari garis darah Kaisar Surgawi Li, dan hasilnya bukan karena perguruan tinggi Astral Sage. Jika dia tidak pergi ke faksi Taring Naga, hasil seperti itu tidak akan mungkin terjadi. Wakil kepala sekolah Kingman menyeringai. Dia memahami kata-kata Wu Yu. Dia dengan jelas memberitahunya bahwa dia tidak kalah dari Pang Qianyuan, melainkan dari faksi Taring Naga. Bagaimanapun juga, tidak ada gunanya melakukan itu. Itu tidak lebih dari kata-kata paksaan yang digunakan untuk menghibur dirinya sendiri. Wakil kepala sekolah Kingman tidak terus memprovokasi dia. Sebaliknya, dia tetap terhibur karena Wu Yu berhasil jatuh ke dalam skema bocah nakal tingkat mutiara surgawi. Pada saat yang sama, dia melakukan peregangan malas. Sepertinya tidak ada gunanya berlama-lama lagi setelah ini. Ayo cepat dan selesaikan ini. Ketika dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah dalam kampus. Ekspresinya yang biasa dan malas tiba-tiba menjadi serius. Seorang wakil kepala sekolah kembali dari kedalaman. Tatapan wakil kepala sekolah Wu Yu berubah serius ketika mendengar ini. Tampaknya kepala sekolah hendak menyampaikan kabar kepada mereka. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a